yang lain. Oke, selamat siang Bapak Ibu, Mas Mbak semua. Selamat datang di forum kemisan tematik khusus dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia. Ini episode keempat. Kalau di episode pertama kita bicara hal yang komunikasi secara umum. Episode kedua kita udah mulai tuh ada yang teman-teman UNICEF, teman-teman forum riset sharing riset-risetnya dari riset kuanti dan kuali. Kemarin bicara 3 prinsip KP. Nah hari ini kita mau belajar bareng-bareng nih diskusi soal teknik membangun hubungan. Karena kemarin kalau kita lihat di studinya teman-teman forum riset kayaknya banyak TBC ini banyak yang isunya sangat individual ya. Artinya komunikasinya tuh pendampingan, konseling, tatap muka gitu ya. Modelnya apa satu lawan satu gitu ya. Bukan satu lawan satu, one to one gitu ya. Jadi kayaknya nih teknik-teknik membangun hubungan ini jadi penting nih buat kita bahas. Nah di pagi tadi Parisan kan biasa nih sebelum mulai sesi dia bikin tulisan. Nah tulisannya bagus tuh tadi kontak sosial versus kontak jualan. Nah saya jadi pikir apa selama ini kita jadi agen ya, agen agen obat itu ya, jangan-jangan gitu ya, karena kita terlalu fokus ke capaian program gitu, kesuksesannya capaiannya, oh ini apa investigasi kontak IKA kalau teman-teman bilang IKA gitu Pak Bari ya, apalagi ngomong ya kalau TB, apa obat-obatannya ada yang obat yang buat TB-nya, ada yang teman-teman yang sudah implementasi TPT, kemarin banyak diskusi di grup, dan jangan kita nih jangan-jangan kita jualan nih. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, makanya kita coba nanti kita bahas gitu. Gimana caranya biar memang ini kita dapat teknik-teknik untuk membangun hubungan agar ya tujuan kita kan satu ya. Ini kita ada komunikasi yang mendukung kesuksesan dari program-program di TBC. Kita punya 3 pemantik diskusi nanti. Ada Pak Risang dari SBC Yosef Indonesia. Yang kedua ada Mas Bari. Mas Bari ini program manajer konsorsium komunitas TB Penabulu strip STPI Stop TB Partnership Indonesia. Betul ya Mas Bari ya? Dan terakhir ada Bu Reni Zahra Pratiwi, ini pelaksana Promkes, promotor kesehatan di Puskesmas Gambir DKI Jakarta. Lengkap ya? Lengkap nih. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama-lama, kita mulai aja. Teman-teman jangan lupa nanti kalau mau ngisi presentasi di link yang sama saat masuk ada kolom presensi, jadi bisa dibuka di sana. Kalau ada masalah sertif nanti kita bahas di belakang. Pokoknya hari ini kita diskusi-diskusi dulu ya, seperti biasa 1 jam sampai 1,5 jam. Oke, tanpa menunggu lama kita ngurut aja ya dari flyer ya. Pak Risang, boleh Pak? Silahkan. Kontak Saya dulu jualan ya. versus kontak sosial. Ya, ntar Bagus ada tuh. yang marah lagi ya. Ada yang marah kan ya? Nggak ada. Ayo lanjut Pak. Oh. Eh, tapi saya punya waktu berapa nih? Berapa lama Dokter Basra? Ya, mungkin di awal ini kita coba 15 menit, Oke, 15, kita buat 15, singkat 15, aja ya. biar bisa ngobrol-ngobrol yang lain-lain. Iya, ngobrol tuh jadi penting. Makanya saya tuh mikir gini, kalau isu-isu kesehatan itu kan banyak aspek perilakunya ya. Gimana ngajak orang itu mau gitu. Ngajaknya itu, jadi obatnya udah oke lah gitu ya, obatnya udah manjur, TPT-nya udah yang terbukti misalnya. Terus pelaku-pelaku pencegahannya udah juga terbukti juga. Nah tapi gimana itu kemudian diikuti sama orang. Nah ini mungkin yang kita harus pelajari sebetulnya lebih lanjut ya. Kenapa? Karena nggak nggak eh, nasihat yang bagus, hal yang bagus itu belum tentu bisa diikuti gitu loh, atau mau diikuti. Ya ini kemarin kalau kita bahas kan terkait sama ini ya, sama gizi misalnya. Makanan yang bagus gitu ya, yang secara kandungan gizinya bagus, itu kan belum tentu orang tuh mau makan gitu. Jadi nggak serta-merta tawaran yang bagus itu membuat orang jadi memilihnya gitu. Oh bahwa ini TBC obatnya ini itu yang paling manjur gitu ketimbang apa namanya ketimbang herbal misalnya. Tapi nggak orang tuh nggak rasional gitu, nggak langsung dia akan memilih obat TBC gitu loh, yang yang medis gitu, nggak selalu gitu. Ya karena orang nggak rasional. Makanya kalau di Indonesia kita harus bawa ke elemen yang lain yang lebih sosial. Makanya ngobrol itu menjadi penting. Ngobrol, berteman, berakrab ria itu menjadi penting. Kan di bahasan 2 minggu lalu, atau 2 minggu lalu kalau nggak salah Dokter Basra ya, kita Mm-mm. bahas tentang pentingnya membangun keakraban gitu ya, dalam mempersuasi orang.
Nah, bukan hanya membuat orang menjadi lebih mudah dipersuasi, tapi juga dari sisi kitanya menjadi lebih nyaman gitu loh. Kalau kita mempersuasi sambil menempatkan diri sebagai teman ngobrol, itu nggak melelahkan, ya. Konflik-konflik juga terhindari gitu. Dan yang paling penting adalah kita, menghindari mangkir berobat, ya. Kalau kalau gini, mangkir komunikasi. Jadi gini, kalau kalau di level perilaku itu, taruhlah orang itu mangkir obat, oke, masih bisa diperbaiki asal tidak mangkir berkomunikasi. Dengan kata lain masih bisa ngobrol, masih bisa diajak ngobrol. Selama masih bisa diajak ngobrol, masih bisa kita mempersuasi orang itu, ya. Dan kalau tulisan tadi pagi yang saya buat itu lebih ke gini idenya. Sebetulnya kalau kita itu bersilaturahmi gitu, ya, buat kontak Sampai sosial, satu orang itu di rumah manfaat aku nggak mau lagi. Ya. manfaat kepada tubuh kita itu jauh lebih bagus gitu loh. Lebih sehat, mungkin kita jadi kurang stresnya, kalau menurut riset kan panjang umur panjang umur dan lebih kebal gitu ya. Nah, tapi melakukannya harus benar-benar dalam rangka kontak sosial. Kadang kita tuh kebanyakan melakukan kontak penjualan. Gini, kontak penjualan itu bukan berarti produknya komersial ya. Menjual itu tidak selalu harus produk yang komersial gitu. Jualan baju, jualan motor, tapi bisa juga hal yang jualan ide gitu. Itu jualan termasuk. Atau jualan agar orang minum obat kita gitu ya, obat gratis nggak apa-apa, tapi itu adalah jualan dalam pengertian di situ ada transaksi gitu, di mana orang itu harus melakukan sesuatu atas ajakan kita gitu. Nah, kalau tujuan kita itu ngobrol atau berkunjung ke rumah orang dengan semangat berjualan seperti itu, nah jangan-jangan kitanya jadi tertekan gitu. Kita jadi tertekan, kemudian jadi lupa bahwa interaksi yang paling enak itu interaksi yang biasa-biasa aja, silaturahmi gitu. Jadi tujuannya jadi bukan silaturahmi lagi itu, bukan kontak sosial lagi, tapi dalam rangka mempengaruhi orang agar orang itu melakukan perilaku tertentu. Itu jualan tuh dalam dalam pengertian, kontak jualan itu. Nah, menurut hemat kami, usahakan agar kita berkomunikasi tidak hanya untuk jualan, tapi juga untuk silaturahmi atau kontak sosial yang beneran. Supaya apa? Supaya komunikasi menjadi lebih nyaman, lebih asik buat kita, lebih asik buat orang, dan sesungguhnya orang kita itu lebih mudah dipersuasi ketika sudah akrab, sudah kenal, sudah dekat, gampang dipersuasinya. Makanya kejar aja itu dulu sebagai fondasi atau jembatan untuk mempersuasi. Saya izin Dokter Basa, boleh nggak saya share screen sedikit ya? Cuma Mangga Pak, silakan silakan. cuma mengenalkan beberapa teknik, nanti Silakan. teman-teman, akan mendengarkan lebih banyak lagi teknik yang, luar biasa dari teman-teman, pemantik lainnya ya. Saya cuma beberapa aja dalam pengertian ada teknik-teknik dasar, ada teknik-teknik pengantar ya, yang kadang kala kita harus perhatikan. Pertama begini teman-teman, ya. Kalau kita bicara silaturahmi atau kontak sosial atau membangun hubungan keakraban, itu mulai dari niat dulu. Dalam bahasa agama niat ya. Kalau dalam bahasa ilmiah misalnya intrapersonal. Jadi komunikasi ke dalam diri kita itu yang harus dibereskan dulu. Jadi nggak usah mikirin bahwa kita mau ngajak orang minum TPT, nggak usah mikirin kita mau ngajak orang minum OAT atau ngajak Caranya orang itu memeriksakan diri. Nggak usah atau mikirin dia itu cuma dulu. buat Yang penting kita udah emang kuasai jadi pesannya, udah santai. buat gitu. Yang kita Oke. harus pikirkan dalam diri Saya ngaku kita aja. atau tanamkan dalam diri kita, ntar kita pengen ngobrol sama orang, asik-asik aja, pengen kenal lebih jauh, pengen akrab. Itu aja dulu niatnya, ya. Jadi ketika kita masuk memulai interaksi, itu kesampingkan dulu jualan kita. Jualan kita agar orang itu memeriksakan diri, entar dulu lah itu. Entar dulu, jauh-jauh dulu, ya. Terus mulailah dengan teknik-teknik dasar yang penting untuk membangun komunikasi yang mengakrabkan bagi orang lain maupun diri kita. Mulai dari nonverbal, ya. Ya, mulai dengan verbal ya salam dan sebagainya, tapi perhatikan dulu nonverbal kita, ya. Nonverbal kita pertama harus selaras sama orang. Orang lagi gembira, ya gembiralah. Orang lagi sedih, ya tunjukkan kesedihan kita secara nonverbal. Suara, mimik, wajah dan sebagainya, ya.
Dan pentingnya lagi nonverbal itu nanti ngebangun perasaan pribadi kita gitu. Jadi gini, kan orang bilang itu kan nonverbal wajah misalnya ya, wajah kita gitu ya. Itu adalah cerminan hati kita. Jadi kalau misalnya kita lagi bete ya wajah kita jadi kelihatan bete gitu ya. Kalau kita lagi marah suara kita kedengaran gitu, marah. Tapi sesungguhnya itu tidak berlaku satu arah, tapi dua arah. Jadi nonverbal kita juga bisa mempengaruhi perasaan kita. Jadi gini misalnya, kalau kita ngobrol sama orang, orangnya kayaknya nggak senang sama kita gitu, ketus nggak asik gitu. Tapi kita perhatikan nonverbal kita, jangan ikut-ikutan ya, jangan ikutan ketus, jangan ikutan apa namanya baperan gitu. Tapi senyum misalnya, senyum, diam senyum gitu. Maka senyumnya kita itu akan berusaha mengoreksi perasaan kita nantinya. Makanya nonverbal itu penting. Dan yang kedua, itu mendengarkan. Paling asik itu sama teman tuh teman yang mendengarkan. Sesimpel itu aja. Jadi kalau ngobrol sama orang tuh orang yang dengerin tuh bagus, enak gitu loh. Tapi kalau orang yang mendominasi, itu nggak asik. Jadi kalau misalnya kita datang sama warga, misalnya warga kontak erat gitu ya, yang kita mau ajak agar minum TPT. Mendengarkan itu membuat orang tuh asik ngobrol sama kita. Ya. Dicirikannya dengan berapa banyak kita ngomong. Usahakan kita tidak mendominasi percakapan. Nanya-nanya aja. Nanya-nanya, menikmati, nyambungin, nanya-nanya, menikmati, nyambungin. Udah gitu aja. Maka itu nanti arahnya ke kontak sosial. Ya. Nah, teman-teman mungkin nanti akan terekspos juga sama pemantik-pemantik berikutnya ya. Teknik-teknik standar yang biasanya kalau dalam KAP itu kita pelajari dan kita latih gitu. Gimana ya agar nonverbal kita nyaman gitu. Bukan meyakinkan, bukan. Kalau nonverbal meyakinkan itu kan buat mempengaruhi ya. Nanti dulu itu. Yang nyaman dulu aja. Seperti kalau ketemu sama teman gitu, santai gitu. Kalau misalnya dokter Basra ketemu sama orang, matanya kereng gitu ya, berusaha mempengaruhi gitu, tangannya nunjuk-nunjuk, ya repot juga gitu. Nggak asik gitu. Santai aja kalau ketemu sama teman gimana sih, gitu ya. Ya. Obrolan informal. Ngobrolin sesuatu hal yang disukai sama warga. Penting itu. Harus nangkep topik apa nih yang kita obrolin pertama kali, yang kita gali gitu. Atau setelah basa-basi masuk ke topik apa nih yang orang itu senang gitu. Oh, ada terpampang di dinding piagam-piagam juara memasak. Oh, udah obrolin aja tentang masak-memasak. Suaminya pulang kerja, naik sepedahan. Wah, Pak, sepeda kemana Pak? Wah, keliling-keliling tadi, dapat berapa kilo? Dapat 35 kilo. Wih, Bapak serius ya sepedahan ya? Wah, ngobrol tentang sepedahan. Nggak apa-apa. Orang teman saya cerita, dia pernah mengadvokasi kan bahasanya keren ya. Tapi yang terjadi sebenarnya dia pengen nyari bantuan bor sumur untuk ngebor sumur gitu ya ke perusahaan gede BUMN. Waktunya 15 menit. Datang ke sana, terus dia lihat ada piala memancing. Terus dia dan temannya gitu ya, bosnya dia lah gitu. Ngajak ngobrol direktur itu tentang pancing memancing. Udah ngobrol aja tentang pancing memancing. Mancing di mana, hobinya di mana. Kebetulan hobinya sama gitu. Itu obrolan yang tadi cuma 15 menit dibolehkan sama sekretarisnya, panjang jadi 45 menit. Ngobrol tentang itu. Sampai ke satu titik temannya dia nanya, "Pak, maaf nih Pak, saya sebenarnya ke sini selain ngobrol mancing nih Pak, saya pengen ini Pak nyari bantuan sumur bor buat daerah bencana di Sumatera Barat." Itu yang namanya direktur BUMN itu langsung, "Oh, buat masyarakat, sumber air." "Iya Pak." "Oh, gampang-gampang." Telepon orang CSR, kamu datang sini, ada yang perlu nih." Datang, "Ah, ada berapa bor kita?" "Sekian Pak." "Ah, kasih buat ini, pinjemin." "Butuh berapa?" "2 Pak." "Ah, dua, siapin." Sesimpel itu ternyata gara-gara obrolan informal yang nyambung gitu. Ya. Apalagi gunakan nama, itu penting. Cari simpul, wah itu gaya Indonesia sekali itu. Tapi kalau dapet ya, kalau bisa.
Jadi orang Indonesia itu terkenal kalau ngobrol sama orang asing gitu ya, yang asing buat dia, itu suka nanya-nanya hal-hal yang nanti mendapatkan simpul. Nanya aslinya dari mana, aslinya dari mana, sekolahnya dulu di mana, gitu. Orang tuanya kerja di mana. Kadang itu bukan nanya basa-basi, tapi dia berusaha mencari kira-kira simpul saya sama orang ini apa ya. Kalau pas ketemu misalnya, oh ternyata kamu adiknya teman dia. Oh itu hubungannya udah menjadi sangat informal. Ngajak-ngajak pun jadi gampang. Diminum ya obatnya ya, awas lo kalau diminum. Nggak akan tersinggung. Kenapa? Karena ada simpul yang membuat komunikasinya menjadi jauh lebih lancar. Pokoknya kalau nggak minum ya, awas lo ya. Nah, bisa begitu. Tapi kalau belum ada simpul atau belum akrab, susah kan begitu ya. Nah itu makanya butuh tuh cara-cara untuk membangun keakraban. Pertolongan kecil cepat, nah itu juga orang Indonesia banget itu. Ada temen di Papua cerita, dia bersama rombongan itu edukasi tentang imunisasi. Tapi pas dia berdiri gitu, bilang ke mamah-mamahnya, "Mama-mama, sekarang giliran tentang imunisasi ya. Nah, kami ingin menyampaikan tentang pentingnya imunisasi." Baru ngomong satu kalimat, udah langsung, apa itu imunisasi?" "Tidak, tidak, tidak, kamu tidak mau. Turun, 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 turun." Suruh turun. Ya, akhirnya dia turun, tidak jadi ngomong, tapi karena dia tidak bisa pulang, karena harus rombongan gitu ya, jaraknya kan jauh-jauh gitu. Dia melakukan ini ya, pertolongan kecil-kecil cepat. Anaknya nangis, dibantuin. Anaknya mau apa, dicariin. Mamanya butuh apa, dibantuin. Ya kecil-kecil gitu aja. Bukan ngangkat batu yang gede-gede, enggak. Bukan ngeluarin uang berjuta-juta, enggak. Yang kecil-kecil, simpel-simpel. Tapi apa akibatnya? Orang tersentuh. Makanya sebelum acara selesai, mamah-mamahnya pada nanya, kamu tadi mau ngomong apa? Oh, tentang imunisasi, mah. Ya udah dah, bicaralah. Kami pengen dengar. Oh boleh mah, iya boleh boleh bicara. Bicara dia tentang imunisasi. Jadilah edukasi imunisasi dia. Jadi yang membuka hati orang bukan data tentang cakupan imunisasi, bahaya penyakit-penyakit yang dapat menular dengan cepat, bukan itu. Tapi adalah perilaku dia yang ngasih pertolongan kecil cepat. Dan mendengarkan, ini jangan lupa teman-teman. Pokoknya jadi pendengar yang baik aja. Dan nggak usah repot-repot bicara tentang teknik ya. Teknik mendengarkan banyak itu ya. Apalagi kalau kuliah gitu di bagian komunikasi belajar itu teknik-teknik mendengarkan fasilitatif, mendengarkan empatik, mendengarkan projektif, mendengarkan aktif, lala panjang lebar. Nggak usah, yang penting adalah mendengarkan itu nyambung. Jadi orang yang nyambung, karena kalau orang nyambung itu disukai. Misalnya kita nanya, Dok Basra, kemarin bukanya pakai apa? Dijawab kan, Eh, eh, kolak kolak kayak gimana tuh? kolak pisang parisan. Enak ya? Kurang kurang manis ya. Oh, suka yang manis-manis. Ini aja ngobrolnya nyambung itu, biar percakapannya ngalir gitu. Itu akan membuat orang senang. Ini teknik-teknik dasarnya yang biasa kita pelajari dalam metode KAP. Tapi nanti juga ada teknik-teknik lanjutan yang lebih detail. Nah, kadang penting juga nih, sentuhan. Jangan lupa sentuhan. Apalagi kalau sesama jenis gitu ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak apa-apa, sentuhan, salaman gitu ya. Tapi yang penting adalah menyentuh itu dalam rangka membangun keakraban. Jangan menyentuh dalam rangka untuk persuasi atau jualan. Kan kita bilang jualannya nanti ya. Tapi jangan sentuh-sentuh orang untuk jualan. Saya pernah tuh ngelihat ya, teman nakes, Bu Bidan, itu minta ibu hamil minum obat anti malaria, pemila uam. Dan dia melakukan sentuhan pada saat memintanya untuk minum. Ayolah Bu, diminum lah Bu, dipegang tangannya. Wih, tarik diri lah, marah lah, semakin kuat. Kenapa? Karena sentuhannya baru terjadi ketika jualan, persuasinya. Mestinya sentuhan itu dilakukan sebelumnya. Baru datang, apa kabar Bu? Sentuh, gitu. Sehat-sehat Bu, salaman, sentuh, gitu ya. Berinteraksi dengan yang tercinta. Ini orang Indonesia banget nih. Saya kan kebetulan dulu ya, tahun-tahun 2000-an awal ya,
ya 2000 awal sebelum 2010 lah. Itu pernah bantuin ini apa namanya FK Atma Jaya di bagian kesehatan masyarakatnya ya, IKM-nya. Ngebantuin teman-teman koas kalau turun lapangan gitu. Nah suatu hari ada cerita, wah kita nggak bisa masuk nih ke satu daerah di Jakarta Utara. Susah nih, warganya nggak mau terima kita dicuekin. Terus saya bilang, ayo kita coba pelajari nih gimana caranya. Sampai teman-teman tuh kesimpulan, oh kita pakai teknik ini aja nih. Berinteraksi dengan yang tercinta. Ini sih istilah doang aja. Intinya gini, pas datang ke kampung, orang dewasa nggak mau ngobrol sama kita. Ya nggak apa-apa. Tapi kita ngobrol sama anak-anaknya. Ya kita ajakin main, ngobrol gitu. Kita perhatiin. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang dewasa pada ngumpul, pada lihat, apa nih? Kan senang kan anaknya diajak main. Jadi anak ya, buat di Indonesia itu adalah eh, berharga, berharga banget. Bahkan lebih berharga daripada orang dewasa itu sendiri. Ya, makanya kan nama kan suka diganti kan namanya sama nama anak. Misalnya Dokter Basra punya anak, namanya siapa? Misalnya nama anaknya Pim Eh, Pim, Bim- Prim Pim, ya, Pim Prim. Misalnya, maka dipanggilnya Papa Pim Prim, ya kan? Jadi hmm. namanya si Dokter Basra diganti itu sama nama anak. Kita segitunya gitu loh, segitu menghargai anak. Anak tuh begitu. Anak udah nikah juga, udah punya anak tinggal sama kita juga nggak apa-apa. Ya, kalau di bar kan 18 tahun keluar loh, keluar sana keluar. Eh, kalau di sini enggak. Jadi makanya anak itu entry point mengakrabkan yang strategis itu. Strategis tuh. Jadi kalau misalnya kita kunjungan rumah nih ya, sama bapaknya diem aja gitu, cemberut gitu. Terus ada anaknya yang kecil, coba deh ngobrol sama anaknya, main-main sama anaknya, ya. Atau misalnya ada ibu datang ke puskesmas sama anaknya, jangan lupa kita nyapa-nyapa anaknya, ngajak ngobrol. Walaupun anaknya nggak bisa ngomong, Ade apa kabar? Tambah gede ya, wah, udah bisa apa sekarang? Ntar yang jawab orang tuanya, sekarang udah bisa jalan dok, oh pinter ya. Nggak usah ngeliatin ibunya, kita ngeliatin aja anaknya gitu. Nah, itu membuat orang tua kita itu seneng gitu ya. Dan masih banyak lagi teknik-teknik lain ya yang bisa kita terapkan. Tapi intinya tuh kemampuan mendengarkan dan merendahkan diri sebetulnya. Merendahkan hati, sorry. Jadi kayak misalnya nunjukin kekurangan diri, itu nggak apa-apa. Misalnya kita ke rumah keluarga yang mau kita ajak TPT, terus eh, dia masak, pinter masak. Kita bisa bilang, ih ibu kok pinter masak ya, saya nggak bisa ya masak. Gimana caranya supaya jago masak ya? Ajarin dong. Itu kan membuat kita itu sebenarnya nggak punya kemampuan nih. Tapi hal-hal kayak gitu itu membuat orang lain jadi seneng karena dia merasa punya posisi di depan kita, punya peran, punya fungsi, punya manfaat. Dan kalau gitu dia kan merasa ya nyaman gitu sama kita gitu. Beda kalau kita datang gitu, sok tahu, menguasain segala hal, semua hal kita kuasain. Ditanya tentang masak, kita jelaskan. Ditanya tentang olahraga, kita jelaskan. Ditanya tentang apa, dijelaskan. Bahkan nggak diminta tentang apa, kita jelaskan juga hal-hal lainnya gitu ya. Seolah kita adalah makhluk yang sempurna. Orang jadi nggak punya posisi gitu. Di mana saya gitu? Oh dia mah gitu. Saya mah nggak punya peran itu dalam interaksi berdua itu. Supaya dalam interaksi berdua itu seperti ada peran masing-masing gitu, saling kontribusi, ya udah kita harus berendah hati gitu ya. Nunjukin kekurangan nggak apa-apa ya. Nah itu udah 15 menit tuh Dokter Basra. Oke. Jangan terlalu panjang kali ya, nanti teman-teman nggak Jadi bisa dengerin jadi panjang lebar. tekniknya banyak Pak ya. Sebenarnya bisa kita bahas lebih detail, kita bedah-bedah Pak ya. Ini teknik lanjutan saya juga banyak 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 lihat. Oh ternyata bisa di breakdown jadi banyak ini Pak ya sebenarnya ya. Iya, Teknik-teknik iya, lanjutan. iya, banyak. Kayak misalnya ngomong tentang hadiah yang tercinta, eh itu itu tapi ada caranya gitu. Cara itu cara yang tidak terduga. Misalnya anaknya rewel gitu, berarti kita nggak plan kan, anaknya rewel nangis, ya ngobrol nggak bisa, terus kita, Dek, saya punya sesuatu lo buat Ade nih, kemarin saya beli nih, terus saya bagi-bagi masih ada sisa nih. Kan seperti kejutan gitu, nggak direncanakan, kita kasih, seneng tuh orang loh.
Ya, Oke, oke, oke. Sip. ya. Nanti kita cari waktu bahas. Jadi banyak nih episode di Parisa. Kita Iya, kembangin. Wah, nih cari waktu ntar ya kita ngobrol-ngobrol lagi lah ntar. oke, makasih Pak Risang. Nah, kita Sama-sama. lanjut. Nah, kita tadi punya pengantar bagus tuh, menarik tuh dari Pak Risang soal teknik-teknik membangun hubungan. Ada banyak. Nah, sekarang kita mau dengar pengalaman dari teman-teman STPI, teman-teman apa STPI, Penabulu STPI, Mas Bari mau cerita-cerita soal pengalamannya untuk komunikasi TBC atau khusus isunya apa gitu boleh? Mangga, silahkan untuk memantik diskusi. Oh iya, makasih. Iya, makasih Mas Basra, Mas Trisam, Bapak Ibu semua, salam kenal. Em, yang disampaikan Mas Trisam sangat menarik tadi ya, bagaimana proses-proses eh, apa kami biasa sebut kalau misalnya lagi ngobrol sama teman-teman di lapangan itu apa agar kita tidak menjadi sangat mekanis terhadap cakupan programatik gitu, tidak mekanis. Ika terus SOP-nya datang, terus nanya-nanya, identifikasi, catat kartu keluarga, rujuk, selesai kayak gitu ya. Kita kita mendorong sebetulnya dalam beberapa diskusi gitu, eh, sebetulnya prosesnya itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Eh, jadi kita seperti seorang atau menempatkan diri seperti fasilitator. Eh, Selayaknya fasilitator, kalau ibu bapak teman-teman suka ada fasilitator-fasilitator pertemuan yang metodenya partisipatif, itu biasanya kemudian ada proses-proses apa ya, menyatukan sense dulu gitu, menyatukan rasa dulu, harapan, pikiran, eh, kemudian membuka seluas-luasnya tentang harapan-harapan dan sebagainya. Jadi jadi belum belum ngobrol tentang apa IKA TPT-nya gitu. Jadi ada sense yang dibangun, ada harapan rasa dan harapan yang kemudian bisa saling disampaikan gitu, entah tentang kondisi keluarganya maupun tentang penyakitnya misalnya. Yang yang kemudian baru dibangun dari situ asosiasinya, bagaimana mengasosiasikan rasa-rasa yang ada dengan apa yang memang dalam konteks programatik seharusnya terjadi. Ya harus minum obat gitu, harus ke puskesmas untuk periksa, harus eh, apa namanya kontrol. Kalau misalnya memang hasilnya mengharuskan TPT, ya, ya secara program nasional ya dia harus minum obat biar kemudian ada efek kekebalan yang apa dihasilkan dari obat tersebut gitu. Tapi dalam prosesnya harus itu kan lebih banyak dari pengamatan kami itu pada proses-proses kognitif ya di apa muter di kepala gitu, muter di kepala. Jadi kalau misalnya langsung ngomong gitu, ini TPT, ini harus begini, eh, itu akan lebih sulit gitu. Makanya kemudian kalau di proses-proses fasilitasi yang partisipatif biasanya dibangun rasa apa harapan tentang apa yang dilakukan, pengalaman. Ya walaupun memang dari sisi waktu itu proses di lapangan sementara ini tidak semewah itu ya. Tidak tidak ada cukup waktu yang banyak untuk kemudian
membangun prolognya, terus kemudian membangun apa namanya, membangun asosiasi bagaimana apa yang dirasakan dengan apa yang jadi tahu masuknya dari mana nih kayak gitu untuk bicara tentang mesti rujuk, mesti merujuk pasien atau kontak serumah atau kontak erat. Nah, baru habis itu kan baru masuk ke bagaimana menggunakan pemikiran, apa pola-pola pikir kita yang kemudian dibangun. Jadi dengan kondisi tersebut, eh, jadi anaknya lagi main-main aja, neneknya yang sakit TBC biasa digendong sama neneknya, anaknya nggak apa-apa kok, cengar-cengir aja gitu. Itu buktinya masih main di depan, main sepeda gitu. Nah terus eh, kader dengan bekal yang atau dengan bekal KIE dan target yang memang harus untuk mendorong itu diperiksa, datang ke Vaskes, itu kan kemudian jadi apa kalau apa entah disebutnya protokol komunikasi gitu. Kalau protokol komunikasinya berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh keluarga tentang kondisi keceriaan anaknya dan sebagainya. Jadi kan apa kayaknya skenarionya tuh anaknya juga akhirnya terus kemudian jadi kayak ikutan murung sakit, jadi dia harus dicegah biar ceria lagi gitu. Nah kalau ketemu di keluarga yang anaknya udah ceria nggak apa-apa, masih main-main aja cengar-cengir kayak gitu, terus protokol komunikasinya mungkin nggak kepake gitu ya. Karena terus kemudian juga ada hal lain. Nah, melalui membangun rasa asosiasi itu harapan dengan kemudian apa yang harus dilakukan secara programatik itu dijembatani, habis itu terus baru kemudian menggunakan logika-logika yang memang eh, dibangun selama ini kayak gitu. Dan itu juga tidak mudah. Walaupun sudah ada persamaan rasa, udah kenal kayak gitu, udah apa namanya, udah tahu, udah bangun hubungan gitu dengan apa, dan asosiasinya jelas bahwa iya ya kalau sakit ya mesti berobat sih, dengan udah terucap kayak gitu, nggak sakit juga bisa dicegah gitu. Tapi terus kemudian dengan konsepnya yang saat ini ada, yang TPT-nya juga harus 3 bulan misalnya kayak gitu, harus 6 bulan. Itu kan kemudian ada proses berpikir gitu di situ yang habis Oke. itu terus kemudian menuju ke pengambilan keputusan. Nah, nah sebetulnya kita tadi antara mekanis programatik dengan bagaimana memberikan ruang kepada keluarga pasien TBC, kalau misalnya konteksnya TPT ya, saya tertarik ngajak diskusi TPT gitu karena secara nasional apa ya tidak tercapai jauh sekali gitu ya. Eh, dan itu menjadi masalah bersama gitu untuk yang TPT-nya gitu. Apa tuh yang paling kendala, Mas Bari, yang TPT ini, yang perlu di highlight gitu dari sisi apa masalah komunikasinya ya, dari sisi proses interaksi dengan masyarakatnya gitu, dari teman-teman di lapangan, apa tantangan-tantangannya? Iya, iya. Nah, dengan proses yang tadi yang membangun sense-nya, terus bangun bicara dengan hatinya, baru menggunakan kepala logikanya bahwa ini penting gitu. Jadi datang itu bukan ngajak mikir duluan, tapi ngajak membangun rasa harapan dan kemudian bicara dengan hati dulu, baru ngajak mikir gitu. Setelah ngajak mikir, sebetulnya itu proses reflektifnya kita kembalikan kepada pasien dan keluarganya. Apakah mereka akan merefleksikan proses itu bahwa ya kalau sakit ya tetap mesti berobat dimanapun kayak gitu biar menjaga keluarga yang lain. Kalau ada yang sakit ya gimana keluarga lain nggak ketularan, itu kan juga hal yang biasa. Nah pada saat masuk ke proses pengambilan keputusan ini yang kemudian akan menjadi menarik. Pengambilan pengambilan keputusan itu akan banyak pertimbangan. Kalau dari
Catatan lapangan teman-teman itu lumayan ada beberapa hal. Yang pertama eh, tentang konsep sehat, sakit, dan cegah gitu. Sehat, ya selama nggak sakit, yang sampai sakit gitu ya, nggak bisa bangun terus, ya masih masih bisa beraktivitas gitu. Atau kemudian misalnya dipaksakan gitu. Dan sehat terus kemudian mencegah gitu. Di awal-awal cerita tentang TPT itu ada di sebuah lokasi begitu, saya udah minum pencegahan, minum apa, terus dia ngasih lihat vitamin gitu ya. Iya benar gitu. Dia ngasih lihat vitamin gitu. Dan itu juga apa atas atas diskusi dengan Vaskes gitu ya. Jadi minumnya vitamin bukan TPT karena sebetulnya ini kontak serumah gitu. Jadi jadi konsepnya benar. Kalau misalnya memang konsepnya pencegahan itu dengan vitamin, dengan olahraga, dengan PHBS dan seterusnya gitu, malah yang bisa dikaji kembali jangan-jangan TPT-nya yang yang harus dirubah konsepnya gitu, konsepsinya gitu. Konsep dan implementasi dan operasional TPT-nya yang mungkin harus dirubah gitu. Atau nanti kita nunggu vaksin misalnya gitu ya, sekali suntik udah aman 5 tahun, 10 tahun. Yang Oh, kedua, yang ditemukan itu pers- persepsi perspektif tentang risiko. Ya, apa risikonya gitu? Apa risikonya yang berobat juga, yang lagi berobat TBC juga nggak terlalu lemah misalnya. Ya, pas sudah 2 minggu udah segeran gitu. Jadi ini nggak bahaya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ketularan ya tinggal minum obat juga nggak bahaya. Itu juga perspektif ya yang ada di warga gitu. Jadi kalau nggak bahaya, kalau dianggap bukan ancaman, apa tidak perlu ada kapasitas yang harus ditingkatkan gitu. Berarti masyarakat tidak rentan dengan hal tersebut gitu. Nah, pertanyaannya beneran nggak sih TBC jadi ancaman gitu? Bahaya, risikonya macam-macam. Kalau iya, ya kayaknya itu dulu yang diobrolin ke masyarakat se-Indonesia berulang-ulang gitu. Jadi tahu gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak pernah nonton, nggak pernah tahu tsunami, tiba-tiba terus kejadian ada di TV, udah terus jadi ngeh, terus jadi takut, terus jadi aware gitu. Habis itu cari tahu, oh ya udah berarti itu bahaya buat dia gitu. Nah di Indonesia kayaknya TBC belum jadi sesuatu yang membahayakan bagi individu-individu gitu. Batuk, terus minum obat yang bukan OAT juga, batuknya hilang kok gitu. Kayak gitu. dibanding COVID ya. Iya, gitu. Jadi Padahal lebih jadi bahaya COVID, sebetulnya apa? lebih bahaya TB ya. Iya, gitu. Dan yang bikin mengerikan COVID itu kan karena tiap hari di TV ceritanya pemakaman-pemakaman dulu kan. Terus di rumah kita, Assalamualaikum, berita duka cita, susul-susulan dari masjid ke masjid gitu. Wah, COVID gampang mati, takut orang gitu. Di TV-nya juga takut gitu. Gitu. TBC paling orang suka dikasih anggapan oh, satu pesawat sehari jatuh itu apa? Satu pesawat jatuh itu kematian per jam kayak gitu. Oh ya udah gitu. Terus kenapa gitu? Iya kayak gitu. Nah itu juga salah satunya. Terus ada lagi informasi penularan TBC itu juga paket dari ancaman ya. Nah ada yang menarik itu yang kader sama sekali nggak bisa jawab itu kan oh, dari dulu kita imunisasi BCG gitu ada bekasnya gitu. Kan udah BCG. Katanya dulu waktu disuntik BCG biar nggak ketularan TBC. Kenapa sekarang harus minum lagi gitu? Itu juga itu mungkin bukan jatah kader jawab gitu ya. Eh, tapi juga boleh boleh juga kita siapin ada question and answer gitu Q&A gimana itu bisa dijawab gitu. Tapi sepertinya dalam proses-proses apa TBC ini memang memang harus ada pembagian wilayah-wilayah kerja yang saling terkait saut-sautan gitu.
di vaskesnya ngasih tahu, kadernya jemput. Jadi kader tuh datang ke vaskes itu tinggal bilang kalau ke rumah pasien itu udah dijelasin kan, diceritain sama dokternya, sama perawat. Kalau saya mau datang, mau ajak ngobrol gitu. Nah itu kan terus langsung nyambung, itu sense-nya langsung masuk kayak gitu. Sense kedatangan mereka itu udah clear gitu. Kalau belum ya kagak nyambung tuh gitu. Ini datang-datang sendiri, yang ini ngobatin-ngobatin doang kayak gitu. Itu belum nyambung. Habis itu terus informasi kehandalan gitu. Wah, udah mulai mulai banyak nih, walaupun TPT belum banyak yang minum, tapi ada aja yang nanya gitu. Ada efek sampingnya nggak? Kayak obat OAT gitu. Ya, terus kalau misalnya minumnya nggak habis, nanti malah bisa resisten nggak terhadap beberapa obat yang lain atau antibiotik gitu. Itu untuk yang apa mid and ke atas gitu ya, apa warganya gitu. Itu mulai nanya kehandalan gitu. Beneran kalau minum ini terus ntar jadi kebal gitu. Berapa lama kebalnya? Kayak gitu. Kalau misalnya emang ternyata nanti sakit, garansinya apa? Wah, panjang gitu. Jadi pada saat bicaranya mulai menggunakan head, kepala, isi kepala, logika-logika, walaupun sense dan heart sudah dibangun, kadang-kadang memang masih masih mentok gitu ya. Karena ada hal-hal yang memang spesifik itu tetap harus dijawab sesuai protokol programatik gitu. Nah, ini yang menarik, gimana caranya mempermudah hal ini gitu. Nah, yang satu lagi itu biasanya apa? Teman-teman suka ngobrol, ya udahlah jangan saya, ibu kader yang itu aja. Nah, ini kadangkala jadi kayak ada signifikan person bagi warga gitu ya. Kan di masyarakat warga, tadi saya mau jalan rombongan merah-merah, ternyata ada pekan pekan apa PKN itu ya, pekan apa Jumantik ya atau apa ya di Jakarta ya gitu, pekan PSN gitu ya. Jadi apa ada Zoom rame-rame ngumpul di beberapa rumah, habis itu nyebar kayak gitu. Itu juga apa eh, yang ngumpul ya ibu kader ya itu gitu. Tapi memang ada signifikan person, ada yang memang biasanya kemudian dituakan. Wah kalau ke rumah yang itu ibu yang ini aja gitu. Soalnya susah diajak ngobrolnya misalnya kayak gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan. Di masyarakat itu juga tetap ada ada hal-hal yang bikin warga gitu percaya sama yang ini atau nggak percaya sama yang ini atau lebih mudah menerima dari yang ini daripada yang ini dan seterusnya. Dan itu tidak tidak harus mekanis toga dipercaya nggak juga gitu. Thomas dipercaya belum tentu gitu. Jadi memang sesuai alur yang ada di warga, di masyarakat yang mesti diikutin gitu. Kalau memang yang ke situ, yang di ini pegangannya ibu ini pegangannya ibu ini, tanda kutip gitu ya. Gitu sih, Kang. Kalau Oke, dari sip. saya jadi jangan buru-buru apa ngajak mikir pasien dan keluarganya tentang hal yang program, tapi mulai dari bangun sense dan membangun keakraban dan apa lewat hati gitu diskusinya, rasa apa tadi kan ada hobi macam-macam kayak gitu. Tapi juga pas tentu ada kendala, walaupun udah oke nih udah ngobrol-ngobrol cengar-cengir gitu, udah temenan udah apa gitu gitu, udah temenan udah ngobrol udah sering banget, bro lu mesti berhenti ngerokok. Lu ngurusin yang lain aja bisa nggak gitu. Gitu contohnya gitu. Jadi pas sudah masuk ke wilayah yang kemudian itu menjadi bagian dari beliefnya dia dan itu menggunakan akal, itu mungkin mental lagi yang tadi udah kenal dekat juga gitu, nggak apa informasinya. Gitu Oke. kayaknya Sip, tambahan dari saya sip. cerita-ceritanya. Pak Bari, Kembali terima ke kasih Kang nih. Basra. Catatannya banyak. Satu, ada yang tadi melengkapi punya Parisang ya. Ini dan melengkapi riset kemarin. Teman-teman, selain bangun keakraban, menjadikan ini jadi isu warga, itu jadi tantangan. Kenapa? Teman-teman ingat nggak minggu lalu kita bahas survei rilis, sorry, 2 minggu lalu ya, atau 3 minggu lalu ya, kita bahas survei salah satu surveinya Nielsen UNICEF itu bilang pengenalan TBC bagi warga. Ditanya nih di 2.000 orang itu kan di 6 kota itu, ada nggak apa pertanyaannya ya? Ada nggak yang ada orang yang Anda kenal kena TBC nggak? 77% kalau nggak salah jawab itu enggak. Jadi memang ada tantangan juga dari public awareness ya.
karena ini tidak jadi isu atau masalah warga kayak tadi COVID kan beda Pak Bari ya. Tiap hari ada berita, bahkan ada kebijakan yang betul-betul berdampak pada kehidupan sehari-hari ya. Padahal kalau bicara keparahan kayaknya lebih ngeri TBC. Nah, tapi juga tadi ada masalah di aspek ketika udah deket, udah ngobrol, udah nyambung gitu ya kalau secara teknis, lalu udah ngomongin yang agak mikir-mikir gitu, udah agak rasional. Ini ngejelasin juga bingung, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga cukup perlu kita susun juga nih. Kalau teman-teman di KAP, Bu Ami biasanya bikin perumpamaan-perumpamaan. Itu sesinya kapan Bu Ami ya? Tadi kita dapat masukan tuh dari Pak Bari. Pertanyaan yang sangat bagus. Kan udah dikasih BCG. Kenapa lagi dikasih TPT ya? Kalau konsepnya pencegahan ya, Pak Bari ya. Benar-benar. Iya. Benar. Itu tuh kita nggak bisa ngeliat ini secara klinis ya. Kalau secara klinis bisa dijawab ya. Namanya vaksin itu tidak hanya mencegah penularan, tapi mengurangi resiko keparahan. Tapi kan ini warga ya, kipinya warga, parahnya warga tuh beda tuh sama masyarakat, sama nakes. Jadi kita masukkan Bu Ami ya, kita inventarisir ya, Oke, ya dok, buat bahan masih nanti. 2 edisi lagi kayaknya. Pak Bari Edisi dan ya. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu kita buat, tapi kita buat dengan gaya komunikasi ya, bukan gaya ini gaya teknis. Jadi jawabannya kita akan turunkan agar teman-teman promotor kesehatan, teman-teman kader itu punya kepercayaan diri untuk menjelaskan dengan baik gitu, karena dia juga memahami dan membayangkan betul apa yang ini. Jadi kita dapat masukan bagus. Kita makasih Pak Bari ya. Sebelum kita diskusi banyak sama teman-teman yang lain, kita mau dengar juga nih pengalaman selain dari teman-teman STPI, pengalaman dari teman-teman Puskesmas Gambir. Di sini ada Mbak Reni Zahra Pratiwi. Mbak Reni, selamat siang. Siang Dok Lestra, gimana kabarnya Dok? Sehat tapi agak lapar. Oh ya, sama berarti kalau gitu. Ngantuk juga. Oke. Terima kasih Dok Bastra atas kesempatannya. Izin sharing teman-teman. Sebetulnya KAP-TPT ini memang barang baru ya Dok ya. Dan belum banyak juga nih materi yang diberikan terkait dengan KAP-TPT itu sendiri. Tetapi secara umum kalau kita lihat dari konsep yang tadi dijelaskan oleh Pak Risang, fokusnya pada hari ini adalah bagaimana kita membangun hubungan. Nah, kalau kita kembali flashback nih ketika kita kuliah tuh Dok Basra, ada yang namanya definisi ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow, ilmu dan seni. Nah, kalau tadi Pak Risang itu sampaikan bahwa ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, kalau kita sudah punya pesan kuncinya itu akan mudah. Tapi yang sulit itu bagaimana kita membangun hubungan. Nah, KAP ini merupakan, menurut saya ini adalah seni, adalah bagaimana kita membangun hubungan yaitu dengan komunikasi antar personal. Seperti itu ya Dok ya. Izin share screen. Silakan. Oke. Because sharing is caring, jadi pada hari ini izinkan saya sharing terkait dengan KAP dan TPT itu sendiri. Masuk. Oke, nah yang pertama tadi sudah dibahas sebetulnya oleh Pak Risang, tetapi saya tidak ingin membahas teori, saya ingin sharing bagaimana kita mempraktikkan ketika menghadapi pasien atau masyarakat yang konseling terkait dengan TPT itu sendiri. Yang pertama untuk yang non-verbalnya, bagaimana kita menciptakan bahasa gaya tubuh yang nyaman kepada pasien, itu bisa kita praktikan dengan menyambut dengan senyuman ya. Beda halnya ketika pasien datang, kita sambut hanya dengan duduk, silakan masuk Ibu, silakan masuk Bapak, tetapi akan berbeda feel-nya ketika kita menyambut pasien itu sambil berdiri, mempersilahkan duduk dengan gaya tangannya, atau misalnya mengucapkan dulu selamat siang ya, dengan mimik muka yang bahagia, mata yang berbinar, itu akan lebih menarik pasien untuk memiliki trust kepada kita bahwa, oh saya disambut dengan baik nih oleh petugas kesehatan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi dibuka dengan obrolan pembuka. Biasanya kita tidak langsung menanyakan
namanya siapa, alamatnya di mana, tapi misal pada hari ini sedang eh, apa ada info terkait dengan kecelakaan nih di Halim. Bu, tadi ke sini naik apa, Bu? Naik Grab. Hati-hati ya, Bu. Sekarang lagi banyak kecelakaan. Misalnya diawali dengan obrolan-obrolan pembuka yang sebetulnya itu merupakan jembatan untuk kita menyampaikan informasi terkait dengan TPT itu sendiri. Kemudian kita memberikan apresiasi. Terima kasih ya Bu sudah mau datang ke sini jauh-jauh, Ibu dari Kelurahan Kebon Kelapa misalnya. Sudah apalagi Ibu bawa anak juga ya Bu ya. Itu adalah bentuk apresiasi yang kita berikan sehingga pasien merasa nyaman, merasa senang berkunjung ke puskesmas. Kemudian kita akan menanyakan, baru kita menanyakan nama dan alamat dari pasien itu sendiri. Selanjutnya, mohon maaf. Apa ini belum full screen, Mbak Reni? Oh iya, sebentar. Nah, sip. Udah. Nah, kemudian Nah. untuk yang gunakan nama, nah biasanya saya juga menyampaikan atau memperkenalkan diri itu tidak langsung perkenalkan ya Bu, nama saya Reni, tidak. Seperti dalam teknik KAP, memperkenalkan diri itu dengan mengingat nama misalnya. Ibu kenal Cipu nggak Bu? Pernah tahu Cipu nggak Bu? Wah, pasti masyarakat Indonesia tahu dong. Banyak fansnya Cipung nih. Termasuk peserta di sini kayaknya ada ya Dok Basra ya. Nah, kemudian saya kembali tanya lagi, Susnya Cipung namanya siapa Bu? Susrini. Oh iya, kalau Susnya Cipung adalah Susrini, kalau saya adalah Sis Reni. Ya, panggil saya Sis Reni aja Dok Basra biar saya terlihat awet muda. Jadi ya Sis aja nih, jangan Bu Reni. Oke, itu adalah intermezzo. Kemudian sebutkan nama minimal 5 kali, yaitu adalah konsep dari teknik KAP itu sendiri. Pada saat kita konseling dengan pasien, sering-seringlah kita menyebut nama ibu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mencari simpul. Kalau tadi ibunya sudah menyebutkan namanya, oh ini Ibu Siti dari Kelurahan Kebon Kelapa. Wah, Ibu Pak Lurahnya baru ya Bu, udah kenalan belum Bu? Kamis lalu saya ngobrol loh Bu dengan Pak Lurah tentang TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Beliau antusias sekali loh Bu menyambutnya gitu. Atau, oh hari Senin kemarin juga saya main Bu ke Jalan Batu, Kelurahan Kebon Kelapa. Ibu Siti kenal nggak Bu dengan kadernya yang bernama Ibu Laila gitu. Nah, dengan mencari simpul seperti itu, kalau kita di puskesmas pasti yang kita kenal adalah kader ya. Jadi pasien ketika datang, ketika kita tahu dia dari kelurahan mana, kita sebut salah satu kader dari kelurahan tersebut itu adalah simpul dari teknik KAP-nya tersebut. Nah, atau misalnya, oh saya kalau ke Kelurahan Kebun Kelapa tuh suka beli susu kacang kedelai yang dekat Bank DKI, enak loh Bu. Ibu tahu nggak Bu? Nah, jadi nanti di situ akan membangun komunikasi yang nyaman antara pasien dengan kita itu sendiri. Selanjutnya, tadi penting banget kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari pasien itu sendiri. Jadi tidak hanya atau jangan kita yang mendominasi untuk kita banyak berbicara, tetapi dominasi kita untuk mendengarkan pasien tersebut. Tetapi mendengarkan yang dimaksud adalah menyimak dengan aktif, memberikan respon yang baik, misalnya dengan mengangguk-angguk, senyum, ya, kemudian tangannya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang sudah pengalaman kami, Dok Basra, ketika pasien itu mengetahui bahwa dirinya menderita tuberkulosis saat berkunjung ke puskesmas, dia akan denial. Dia akan bilang, tapi saya nggak batuk loh Bu, saya nggak sakit. Terus pasien itu biasanya ketika tahu, oh, kok saya ada gejala batuk ya. Kemudian misalnya dia tes TCM-nya positif, dia tuh akan lebih aktif mencari informasi di media sosial. Nah, di media sosial misalnya dia, oh ternyata saya itu gejala TB. Sebetulnya dia datang ke puskesmas tuh dia udah tahu nih, kalau dia tuh punya gejala penyakit tuberkulosis. Tetapi bagaimana, karena dia masih denial, dia akan melakukan pertahanan diri. Dia bilang, saya nggak batuk, saya nggak sakit, di malam hari juga nggak ada demam, ventilasi rumah saya juga bagus, rumah saya bersih.
saya juga nggak pernah ketemu orang TB dan lain-lain. Nah, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh pasien tersebut dengan menyimak aktif, lalu kita berikan respon kepada ibu tersebut. Kemudian selanjutnya, terus kapan dong kita memulai membuka pembicaraan tentang TPT itu sendiri? Nah, sebetulnya di sini juga sudah hadir rekan saya. Beliau adalah pelaksana tuberkulosis yang kemarin juga mengikuti pelatihan KAP TPT bersama dengan Mbak Ami. Nah, nanti boleh sharing juga ya Mbak Nabila. Nah, pada saat pasien berkunjung dengan membawa hasil TCM positif, pasien itu akan mulai banyak bertanya, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian, bagaimana kita bisa memotivasi pasien? Nah, Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan lembar balik TPT yang bisa menjadi alat bantu kita untuk konseling. Nah, kita sampaikan dengan analogi-analogi sederhana dengan menampilkan gambar yang ada di lembar balik tersebut. Misalnya terkait dengan ilustrasi penularan tuberkulosis itu sendiri. Bagaimana tuberkulosis itu bisa menular dengan mudah antara manusia dengan manusia yang lain, apalagi dalam satu keluarga. Kemudian setelah itu, ketika pasien sudah paham terkait dengan penularan tuberkulosis, kita baru masuk ke bagaimana tubuh kita merespon bakteri tuberkulosis yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini pun Kementerian Kesehatan dalam lembar baliknya sudah menganalogikan dengan gambar. Tinggal bagaimana kita menyampaikan analogi tersebut dengan bahasa-bahasa yang mudah. Seperti misalnya di gambar yang berwarna biru dengan daya tahan tubuh yang baik, itu bakteri ketika masuk dia akan karena daya tahan tubuh kita baik, maka kita akan menyerangnya. Tetapi bagaimana dengan daya tahan tubuh yang menurun? Ya, itu akan terjadi infeksi laten tuberkulosis yang mana tubuh kita melakukan penyerangan, tetapi penyerangannya itu tidak sempurna. Ya, jadi tentaranya itu masih tetap harus dibantu dengan tentara-tentara yang lain yang nanti akan kita sebut sebagai TPT itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita juga tidak jarang juga ibu-ibu yang konsul kepada kita itu menanyakan apakah ibu hamil bisa menularkan tuberkulosis kepada anaknya atau ibu menyusui bisa menularkan tuberkulosis kepada bayi balitanya. Itu tidak jarang juga banyak yang bertanya tentang hal itu. Dan di sini juga sudah ada gambar analogi dari Kementerian Kesehatan, tinggal bagaimana kita mengemas komunikasi yang sederhana kepada pasien kita tersebut. Nah, kalau kemarin sebenarnya saya sempat diskusi dengan rekan saya nih, mudah-mudahan nanti Pak Risang, Mbak Ami, Dok Basra, dan teman-teman bisa menyempurnakan analogi mengenai mengapa TPT itu penting untuk TBC laten. Nah, kita analogikan tubuh kita itu seperti tumbuhan yang tidak jarang dihinggapi oleh hama. Ya. Hama itu merupakan kita analogikan sebagai bakteri tuberkulosis itu sendiri. Nah, jika tidak segera dicegah, tumbuhan tersebut dapat rusak karena hamanya. Oleh karena itu, kita harus membunuh hama tersebut dengan memberikan pestisida. Nah, begitupun dengan tubuh orang yang terdiagnosa TBC laten. Terdapat bakteri di dalam tubuhnya, tetapi bakterinya itu adalah tidur. Dia sewaktu-waktu bisa bangun kalau ada faktor resiko yang bisa membangunkan bakteri tersebut. Nah, supaya bakteri itu tidak bangun, ya, seperti hama diberikan pestisida, kalau manusia diberikan obat, yaitu untuk terapi pencegahan tuberkulosis itu sendiri. Nah, supaya apa? Agar tubuh kita tidak rusak dan kalah dengan bakteri tuberkulosis. Sebetulnya Dokter Basra, jujur saja di Puskesmas Gambir sendiri, terkait dengan KAP TPT itu baru bisa kita terapkan dalam konseling. Belum kita terapkan dalam pertemuan yang besar terkait dengan KAP TPT itu sendiri. Sambil kami juga menunggu nih materi dari teman-teman Forum Kemisan untuk TPT KAP, tapi sudah masuk tindak lanjut dari rencana pelatihan KP TPT yang kemarin diselenggarakan di
Provinsi DKI sendiri itu. Nah, tapi kalau misalnya saya juga membaca buku kompilasi perumpamaan yang sudah dibuat oleh teman-teman forum KAP, sebetulnya tidak jauh berbeda ketika kita memberikan perumpamaan seperti yang minum obat tidak tuntas, hanya pingsan belum mati. Ini dibuat oleh Parisang sebetulnya untuk KAP malaria, tetapi menurut kami masih relevan ketika diterapkan di KAP TPT itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, minum sesuai waktunya, serang terus jangan kasih nafas. Ini juga masih relevan untuk diterapkan pada saat kita melakukan KAP TPT. Tetapi kalau memang ada keliru, mohon diingatkan ya. Itu saja, Dok Basra sharingnya. Boleh kita sambil diskusi tanya jawab kali ya. Karena bingung sebetulnya kalau misalnya sharing terkait dengan KAP secara Zoom. Karena seperti yang tadi disampaikan, enaknya kita ngobrol langsung ya Dok Basra ya. Ngobrol langsung, kemudian bertatap muka, bertemu sapa, itu adalah kunci dari KAP itu sendiri. Nah, sedikit sharing dari saya sebagai penutup, Dok Basra izinkan saya memberikan satu juga pengalaman saya dulu pada saat saya skripsi, saya mengambil judul pengembangan media KIE untuk meningkatkan BPJS Kesehatan secara mandiri dengan sasaran adalah penderes gula kelapa yang notabene mereka belum memiliki BPJS Kesehatan dan secara ekonomi pun menengah ke bawah. Dan berdasarkan hasil penelitian yang saat itu dilakukan dalam skripsi saya, ternyata rekomendasi pelaksanaan saluran komunikasi interpersonal yang efektif dalam promosi BPJS Kesehatan adalah komunikasi langsung pada pertemuan masyarakat desa, baik itu pertemuan RT, pertemuan kelompok tani, dan pertemuan koperasi. Ini yang menguatkan saya sebagai pelaksana promosi kesehatan di Puskesmas, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan menjalin hubungan dengan masyarakat karena berdasarkan penelitian saya sendiri, ternyata media yang dipajang berdasar baik itu banner, spanduk itu hanya bisa dilihat oleh masyarakat, tetapi informasinya tidak bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Justru yang bisa mereka terapkan adalah ketika melalui forum pertemuan RT ya, kemudian pertemuan koperasi saat itu penderes gula kelapanya sudah ada koperasi. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Dr. Basra. Sepertinya Dr. Basra terlempar ya, Mbak Ami. Ada kok, Mbak Reni ada. Kenapa Iya, Dok Mas? yang tulisan RCC itu. Ya, Nggak bisa itulah. nyalain mic-nya sendiri. Oh, itu baru connecting audio tuh. Kedengeran nggak suara saya? Wah, ini Ya, baru kedengeran. kedengeran. Error. Sorry. Ini error apa big saya di iPad. Oke, Bu Reni ini keren banget. Terima kasih Bu Reni. Ini teman-teman Pak Bari ini kita bisa ini loh sebenarnya. Kita bisa nanti kita kompilasi semua gitu masukan teman-teman. Ini cerita di lapangan tadi. Kita catat ya. Apa setting-setting apresiasinya. Misalnya apa teman-teman apa saya yang highlight tadi tuh teman-teman kader. Biasanya kalau yang udah aware itu dibawa sama teman-teman kader ya, dibawa teman-teman kader ya, setting-setting komunikasinya untuk bisa mengapresiasi tidak hanya pasien tapi juga kadernya. Terus tadi setting bahwa kalau di awal biasanya mereka butuh afirmasi. Bener lagi. Ya. Jadi sebenarnya udah tahu ya isunya ya, tapi butuh afirmasi. Jadi teknik-teknik mendengarkan ya. Terus perumpamaan tadi bagus Bu Reni, menurut saya bagus itu Bu Reni. Kita nanti bisa kita kompilasi Bu Reni sama-sama untuk komunikasi TPT. Iya betul, di kompilasi perumpamaan ada banyak yang secara prinsip bisa kita pakai ya. Kayak minum obat sampai tuntas, minum obat sesuai waktunya itu udah ada khusus perumpamaannya di kompilasi. Nah, yang model-model konsep minum obat tapi pencegahan nih memang belum ada nih. Kan banyak ya di yang lain-lain juga ada ya.
konsep pengobatan tapi pencegahan kan, nggak cuma di TBC. Nah, nanti kita coba bahas ya. Nanti kita minta kita pelajari, kita kutip ya, Bu Reni, inisiatifnya Bu Reni Zahra Pratiwi. Nah, kita diskusi kita mulai diskusi aja, teman-teman. Pak Risang, Mas Bari, Bu Reni, kita diskusi. Ya, Oke, silakan, sip. Basra. Kita diskusi ya. Silahkan, Pak Risang, Bu Reni, dan Pak Bari, dan teman-teman yang lain. Ayo, ada yang mau saling menanggapi nggak? Seperti biasa, forum terbuka aja. Nggak usah ini, kita ngobrol-ngobrol. Ada yang mau sharing pengalaman serupa? Atau mau apa? Mau berbagi? Mangga. Saya pengen dengar ini, Dokter Basra, cerita teman-teman yang mendapati penolakan langsung. Jadi belum mulai komunikasi tapi langsung ditolak. Nah, ada nggak yang punya cerita ya? Biar pada cerita deh. Sip. Ya, teman-teman ada yang mau sharing nggak soal penolakan nih? Soal TBC nih ya. Apa aja Pak Risang ya isunya ya? Maksudnya di isu apa aja yang layanan TBC ini kan gitu ya? Betul. Gimana Bu Dede? Mau cerita Bu Dede? Eh, saya ada pengalaman untuk memberikan TPT, yaitu dengan tadi secara nonverbal gitu. Jadi asal mulanya saya hanya sekedar mendengarkan. Sebenarnya tujuan saya ingin memberikan TPT. Nah, seperti itu. Kedengaran nggak, Pak? Kedengeran Bu Dede, kedengeran. Oh. Terus Iya. gimana Bu Dede? Jadi setiap saya ke situ untuk pasien saya itu dia selalu dengan ucapannya, Bu Dede kalau ke sini jangan buru-buru pulang ya. Aku pokoknya kepingin banyak ngobrol-ngobrol sama Bu Dede gitu. Pengen banyak-banyak sharing sama Bu Dede gitu. Terus ya saya dengan jawabnya, oh iya boleh, ya ayolah kita mau kali kita mau ada, Ibu mau kali ada yang mau tanyain gitu Ibu gitu. Terus dia ya ngobrol aja dengan asiknya gitu kan, ya dia menanyakan menanyakan banyak, itu kenapa sih ya, saya sangat khawatir banget gitu kan, kebanyakan penularan itu kan ya memang sebelumnya untuk pasien saya ini sudah banyak saya edukasi untuk masalah pentingnya mencegah dan pentingnya juga kita menjaga agar tetap waspada dan tetap kita menjaga kesehatan kita gitu. Dan selalu saya ketika saya berkunjung untuk memberikan TPT, dia hanya mencemaskan itu aja sih. Jadi kata pasien saya hanya bilang, kenapa sih ya kalau saya sih alhamdulillah setelah mendengarkan edukasinya dari Bu Dede, saya paham gitu. Cuma yang saya khawatirkan ketika anak saya itu dia bersekolah ataupun dia sedang ada di luaran. Nah, kita kan tidak mengetahui itu ada beberapa orang yang memang positif kena TBC, akhirnya menularkan keluarga saya gitu kan. Padahal dari anak saya yang pertama, yang kedua, yang sampai sekarang yang ketiga ini kena juga, itu saya sangat gimana ya. Jadi sebenarnya itu yang harus diiniin katanya yang harus dicegah juga harus di sekolah-sekolah juga ya seperti itu. Jadi saya hanya mendengarkan aja seperti itu. Terus ya dia bilang juga gini, kenapa sih nggak setiap rumah diketok-ketok gitu kan, untuk seperti kita nih diambil dahaknya dicek gitu, karena kita nggak tahu kalau dia itu TBC atau enggak gitu. Nah jadi ada pertanyaan yang seperti itu pasien saya gitu. Dan ya sedikit pemaparan saya yang saya ketahui ataupun yang sebisanya saya menjawab dan tidak melebih-lebihkan
Tapi pada dasarnya untuk pemberian TPT saya kepada keluarga mereka semuanya alhamdulillah mereka sangat antusias dan memang benar-benar mereka itu apa ya menginginkan banget gitu karena dia perlu kata dia saya memang perlu pencegahan gitu karena saya juga takut gitu. Dia seperti itu. Tapi yang saya temuin alhamdulillah kebanyakan untuk TPT saya tidak banyak-banyak kendala karena memang di awal saya edukasi dulu. Jadi ketika saya screening keluarganya nanti berikutnya ketika kita mengetahui hasil dari pengecekan dahak ataupun dari mantuk untuk anak yang di bawah usia 13 tahun, nah itu kita kasih tahu nanti akan ada yang namanya TPT. Untuk berikutnya ketika kita mengetahui dulu nih Ibu, Bapak gitu, apakah hasilnya negatif ataupun positif. Jadi untuk apa namanya TPT itu juga seperti apa dan apa gunanya juga saya kasih tahu edukasinya. Jadi seperti itu sih untuk pengalaman saya, nggak terlalu banyak kesulitan untuk TPT gitu. Malah Bu Makasih. Dede yang diajak dipanggil-panggil ya Bu Dede ya? Iya, justru saya setiap ke rumah pasien kebanyakan saya nggak boleh langsung buru-buru pulang. Bu Iya. Dede ini kader atau apa Bu Dede? Kader di mana? Iya, saya kader di PKM Tanah Tinggi, Puskesmas Tanah Tinggi. Oh, pakai Puskesmas Tanah Tinggi ya. Jadi Bu Iya. Dede malah diminta kalau bisa semuanya dapat gitu Bu Dede. Iya, benar-benar. Justru saya pernah menangani dalam satu rumah itu 11 keluarga. Masya Allah. Per orang, 11 orang. 11 Jadi orang. memang ada 4 keluarga, tetapi dalam satu rumah itu setiap hari mereka berkumpul gitu. Rumahnya mereka nggak di situ, cuman memang setiap hari mereka berkumpul. Oke, Gitu. berkumpul situ. Bu Dede makasih banyak ya. Ini kita dapat Bu Dede, tapi boleh kasih tipsnya nggak? Kenapa Bu Dede yang dicari-cari gitu? Kalau yang lain kan justru kita sulit menjelaskan nih gitu. Tantangannya kan di situ kan. Kok malah Bu Dede yang dicari gitu? Kenapa Bu Dede? Ya kalau buat saya pribadi, saya kenapa dia menginginkan seperti itu ya kemungkinan besar memang mereka yang sudah pemahamannya sudah mantap ataupun mereka sudah mengerti dengan edukasi sebelumnya kita memberikan pemaparan ketika kita ingin memutuskan rantai penularan tuberkulosis. Nah, seperti itu. Jadi mereka sangat paham dan makanya mereka antusias banget untuk pencegahannya. Pencegahannya yaitu ya melalui TPT itu gitu. Sip. Makasih banyak Bu Dede sudah Iya. sharing. Dok Iya, Basra, sama-sama. itu Gimana? Dok Basra tuh Bu Dede jadi target yang objek yang kita pelajari tuh. Kalau KP itu modelnya kayak gini Bapak Ibu, jadi modelnya tuh belajar dari teman-teman di lapangan, dari nakes, dia punya teknik bagus, kita pelajari, kita kumpulkan kompilasi gitu, terus kita sebar-sebarkan, gitu Dokter Basra. Nah, target tuh ya target. Bu Dede, Sasaran. nanti kita ini ya. Bu Dede jangan lupa isi absensi ya. Oh iya, sudah. Terima kasih Bu Dede, kader di Iya, Puskesmas sama-sama. Tanah Tinggi. Oke. Sama-sama, Pak. Ini juga saya lihat ada di ini. Sini kan jam 1 sampai jam 2 Ada juga Bu Fauzia dari kader di Tangerang. Tapi sebelum itu saya mau menanggapi yang ada di kolom chat. Ini dari Bu Lucy. Ini pertanyaan yang cukup memang selalu jadi tantangan di semua layanan sih, nggak cuma TBC ya. Semua layanan ini bicara soal waktu. Karena gini, saya juga paham nih kan, kayak misalnya datang gitu Pak Risang, Mas Bari, Bu Reni kan misalnya datang pasien gitu, kayak kita ke Polispa gitu kalau di puskesmas kan datang. Apa keluhannya Pak? Batuk, udah berapa lama? Ya udah 2 minggu inilah kan gitu misalnya, udah 2 mingguan inilah gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Atau kita lihat di medical record, ini udah 3 kali bolak-balik nggak sembuh-sembuh gitu kan, ambil pot dahak gitu kan, bisa keluar nggak dahaknya? Nggak bisa, besok balik suruh kasih gitu kan, journey-nya gitu ya. Itu waktunya kan cepet tuh, paling cuma berapa menit tuh paling, mungkin 3 menit kali Bu Reni, 3 menit kan, ke pasien ISPA kan banyak tuh, paling kalau hari Senin. Nah itu 3 menit, 4 menit, terus itu untuk orang-orang yang baru suspek gitu kan. Belum lagi yang model-model
ngambil obat rutin misalnya Pak Bari Parisang, Bu Reni kan, udah teman-teman. Ambil obat itu, bawa kartu obat, dikasih, pulang kan? Kalau kita lihat jenis selama ini ya gitu ya. Habis dikasih, ambil obat, pulang. Nah itu kan gimana ini teman-teman? Apakah kita mesti punya menyesuaikan dengan layanan, atau justru di layanan itu yang perlu kita sesuaikan agar ada ruang untuk komunikasinya gitu. Nah itu pertanyaannya. Gimana teman-teman? Belajar dari ini Dok Basra, belajar dari pedagang pasar deh. Tapi pedagang pasar yang tradisional, yang lama gitu sama ibu-ibunya. Itu kan interaksinya sebentar. Ini dagang tuh sebentar aja gitu. Bener-bener. Tapi kalimat-kalimatnya itu untuk bangun hubungan tuh menarik gitu. Nanya cepet, tapi sambil ngelayanin gitu ya. Itu bagus itu. Oh iya iya. Jadi sebenarnya waktu bisa diakalin kok. Nggak Aduh, selalu harus santai lama gitu, enggak. Terus bisa sambil itu kok. iya 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 iya. Itu bagus, bener tuh, bener tuh. Ini ya yang ini ya tukang sayur itu Pak ya, naik motor sama gerobak itu kan. Oh iya iya iya. Iya itu bisa bisa kenal semua, bahkan udah tahu kadang mau beli apa ya. Udah tahu kan, udah disiapin. Nah, oke oke. Sip, itu ya. Ada mau ditambahin nggak Bu Reni, Pak Bari? Iya, dan sebenarnya juga kalau konseling itu kan bagaimana kita membangun komitmen dengan pasien untuk kita tindak lanjut melalui kunjungan rumah ya. Nah, menjalin hubungan yang lebih dekatnya itu pada saat kita kunjungan rumah. Dan sedikit sharing, Basra, tahun 2023, Parisang itu ke Puskesmas Gambir, memberikan pelatihan, dan kami bagi 2 hari. Yang pertama itu untuk dokter dan tenaga kesehatan yang langsung melayani pasien, dan yang kedua itu untuk programmer yang turun ke masyarakat. Memang di antara dua sasaran itu beda perlakuannya, yang pelatihan KAP yang diberikan oleh Parisang, termasuk dengan games dan perumpamaannya. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang biasanya berhadapan dengan pasien itu lebih banyak yang apatis, yang penting selesai nih. Karena kita kan dikejar target juga, kalau tadi Dok Basra bilang, pelayanan itu nggak boleh lebih dari 5 menit nih kepada pasien gitu kan. Nah, bagaimana waktu itu Parisang memberikan games saling berhadap-hadapan antara pasien dengan tenaga kesehatan, kemudian bagaimana ketika menghadapi pasien yang terus ngomong, terus marah-marah, tenaga kesehatan itu harus seperti eh, teknik mendengarkannya. Nah, dari situ sekarang sudah banyak perubahan alhamdulillah di puskesmas kami, dan kami juga terus menargetkan bahwa dokter yang eh, ada di Puskesmas Gambir itu dokter masyarakat, bukan dokter untuk individualisme pasien gitu. Oke. Wah, ini harus di-share nih. Sip, sip, sip. Makasih banyak, Bu Reni. Pak Bari ada mau ikut menanggapi atau kita mau kasih ke Bu Fauzia? Pak Bari silahkan. Iya, iya, menarik Mas Risang nyontoin tukang sayur ya. Iya, saya ingat apa zaman almarhumah ibu saya kalau ke tukang sayur itu memang ke tempat yang di beberapa yang udah pasti ada gitu ya, yang udah kenal gitu kan. Beli jadi ngikutin beli sayur yang sebelah sini, beli daging yang di sebelah sini kayak gitu. Itu tuh udah pasti. Jadi kayaknya memang udah ada attachment yang lama sebelumnya sampai akhirnya eh cuman ke situ dan dipercaya akhirnya kayak gitu. Nah, beda lagi kalau yang tukang sayur keliling. Kalau tukang sayur keliling itu kan jadi kayak apa? Dia dulu saya sempat ngibaratin dia kayak seputar Indonesia gitu. Dia muter-muter-muter akhirnya di ujungnya terus kemudian gosipnya dikumpulin sama dia. Jadi orang ngumpul, ibu yang di kompleks sana ada kejadian ini. Dia jadi narasumber sebetulnya untuk berbagai kejadian-kejadian yang ada antar RT, antar komplek dan Intel, sebagainya. Intel, Termasuk betul. sebetulnya dia tahu tuh yang sakit tuh yang mana kayak gitu. Nah, dan apa? Ya, itu tadi dengan membangun komunikasi yang heart-nya tadi itu yang akhirnya orang oh ya mau mesen daging sama itu aja sambil nanti ngorek informasi. Jadi sepertinya kalau konteks tukang daging, Mas Risang ada ada benefit yang dicari juga nih sama warga selain mesen sama dia gitu.
dia apa karena dia punya informasi gosip hangat dari kompleks sebelah gitu Mas Isang. Oke, oke. Itu ada resep khusus ya. Kalau kalau saya dulu ini apa suka apa nyari nyari orang itu lewat ini tukang sayur. Nyari orang di kampung itu jadi tukang sayur. Jaringannya kuat dia selain gosip. Oke lah, tapi nanti kita bahas lebih detail ya teman-teman soal konsep tukang sayur ini menarik ya buat di TBC ini. Bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada yang angkat tangan, Bu Fauziah, kader dari Kota Tangerang. Bu Fauziah mau cerita, boleh silakan Bu Fauziah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ya, Fauziah. izin saya nggak usah cuma sharing-sharing aja mungkin ya. Kalau kendala di TPT sebenarnya banyak bagi kami gitu sebagai kader di Kota Tangerang, khususnya sih saya di Puskesmas Poris Pelawat. Tapi kebetulan 1 tahun kemarin saya pegang koordinator di 14 puskesmas. Jadi saya benar-benar tahu keluhan teman-teman untuk pemberian TPT gitu kan. Nah, untuk pemberian TPT sebenarnya dibilang gampang-gampang susah Mas gitu kan. Izinnya gini, mereka untuk pemahaman TPT-nya tuh sedikit kurang mungkin ya, tapi eh, kadang-kadang mereka suka panggil nih koordinator untuk menjelaskan. Saya pernah ada kasus bukan di puskesmas saya, tapi di puskesmas yang agak jauh dari saya gitu kan. Dia bilang, Bu bisa bantu enggak cara menjelaskan TPT gitu kan. Akhirnya kita ke rumahnya gitu kan. Dia juga udah minum TPT, tapi dia agak sedikit mengeluh gitu loh keluhan. Kok saya setelah minum obat efek sampingnya ada ya Bu, dia bilang gitu. Kenapa kok saya nggak minum obat nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita jelasin bahwa pemberian TPT itu emang untuk pencegahan. Ya, pemberiannya juga 3 HP. Jadi dia minumnya 1 minggu 1 kali gitu kan dengan 3 butir repavisin. Jadi 3 HP-nya itu. Nah, itu dia. Kenapa saya bilang penting banget untuk teman-teman kader pegang materi, misalkan materi tentang TPT, pengetahuan TPT, terus mendengarkan curhatnya pasien, misalkan kayak gitu tadi Bu Dede bilang. Emang penting banget kadang-kadang sampai ada yang WA, japri gitu kan. Gimana ya Bu, kok begini, ya biasalah keluhan warga gitu kan. Terus ada juga yang benar juga tadi Mas Bari ya tadi bilang tukang sayur. Nah, itu juga saya ngalamin ngalamin banget gitu kan. Benar-benar kita itu lagi di tukang sayur ngobrol-ngobrol akhirnya akhirnya nyambung tuh ke masalah TB, tentang pemeriksaan TB gitu kan. Oh, akhirnya mereka responnya bagus kalau menurut saya. Jadi akhirnya mereka ada pertanyaan gitu loh. Bu, kok bisa ya? Gejalanya apa ya, Bu? Sampai kayak gitu. Wah, kalau gitu boleh nih kita periksa. Ya, itu luar biasa. Antusias warga ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau untuk pemberian TPT kesulitan kadang-kadang pada anak-anak. Jadi anak-anak karena diberikan setiap hari ya kan INH gitu kan. Nah, itu juga agak sedikit kesulitan buat kami untuk mendapatkan TPT anak-anak karena minum obatnya emang agak susah satu gitu kan. Terus anak saya kok nggak sakit minum obatnya tiap hari kayak kayak orang terkena TBC ya Bu gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Makanya pengetahuan atau ada komunikasi itu sangat-sangat penting buat keluarga pasien. Makanya kita selalu berkomunikasi, memberikan edukasi pada pasien bahwa pencegahan itu penting, sangat penting sebelum terjadi infeksi laten itu. Kadang-kadang kita tidak mengetahui saat imun kita lemah. Nah, itulah akan terjadi pemberian itunya kumannya bangkit gitu untuk menjadikan penyakit gitu. Mungkin ya sekedar sharing aja sih ya, Mas ya. Mungkin kondisi lagi lecek nih baru pulang baru pulang dari RS juga jadinya tadi ada kegiatan gitu. Oke, oke. Makasih Bu Fauziah Mungkin itu aja ya. Makasih. pengalamannya. Assalamualaikum. Ya, mari kita jadi tukang sayur. Oke, oke. Ini kita mau dengar juga sharing-sharing lainnya. Kemarin di grup itu ada ini ada yang
cerita-cerita Bu Setia Wigati mau sharing lagi nggak di sini? Kemarin di grup ada Bu Bang, itu di chat ada Ninengah Sudiarti. sorry. Itu kayaknya yang ditolak itu deh, yang ada yang problematik kan tadi apa? Bu Ninengah, boleh. Praktek baik iya. Bu Ninengah, selamat pagi. Sorry. Tapi tidak mau. Nih ada teman-teman nih, ada warga yang kena TB tapi nggak mau tahu sama orang lain. Ya, maksudnya dia nggak mau tahu ya, maksudnya nggak mau tahu tuh ya pokoknya nggak peduli lah menularkan atau enggak gitu ya. Nah gimana teknik bertanya ke orang tersebut supaya tidak tersinggung? Anggap saja saya belum tahu beliau sudah kena TB. Nah terima kasih. Nah silakan. Mungkin kita urut Pak Risang dulu gitu. Jadi dia pengen nanya, dia udah tahu nih dia kena TB gitu, dan dia orangnya nggak terlalu peduli juga sama lingkungan gitu. Jadi yang resiko-resiko menularkan itu mungkin nggak kena tuh. Nah, gimana caranya nih si siapa tadi? Tadi siapa ya? Bu Made ya? Bu Ninengah Sudiarti ini mau nanya-nanya ke dia tapi biar nggak menyinggung gitu, mau mulai ngomong. Gimana caranya? Nah, silakan Pak Risang. Lanjut nanti Bu Reni, lanjut Pak Bari. Iya, saya sebenarnya justru pengen dengar dari teman-teman kader nih, gimana kalau ketemu orang kayak gini. Kan banyak tuh ya orang-orang yang pasien TB itu nggak mau diketahui sama lingkungannya. Iya, jadi kalau kita datang, pakai seragam, oh itu pasti dia udah nggak mau nemuin kita tuh. Jadi gimana teman-teman kader, apakah datang ke sana santai-santai aja, jadi nggak kelihatan sebagai kader, terus ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol yang di luar TBC dulu, terus masuk ke TBC-nya gimana tuh supaya orang nggak tersinggung gitu. Kan itu mungkin teman-teman di lapangan tuh. Kalau teknik secara standar mah yang tadi itu, yang kita bicara obrolan informal, ngobrol-ngobrol yang lain dulu aja yang dia sukai gitu. Terus kalau udah akrab baru kita bisa nyenggol-nyenggol dikit gitu. Tapi tidak boleh judgmental, tidak boleh menilai, tidak boleh merendahkan, tidak boleh harus begini, harus begitu, nggak usah dulu, santai-santai aja dulu. Tapi itu kan secara teknik ya. Tapi secara pengalaman tuh kita pengen dengar deh. Coba kita tanya teman-teman di lapangan. Ini di sini kan ada banyak kader nih. Ada Bu Dede, mau sharing Bu Dede boleh deh sharing lagi. Bu Fauzia, saya lihat ada teman-teman kader di Kelurahan Semanan, kader Jeruk 3. Nah, ada yang mau sharing nggak soal ini nih, menghadapi orang-orang yang nggak peduli gitu sama TB gitu. Gimana biasanya membuka omongannya gitu? Ada warga gitu yang TB. Izin. Mangga, silahkan Bu Fauzia. Ya, izin. Kalau saya pribadi ya biasanya pada ngadepin seperti itu tuh pada pasien RO itu sangat-sangat susah gitu loh. Jadi biasanya mereka sudah kita mau nih investigasi kontak, kita mau kunjungan, biasanya mereka tuh benar-benar sensitif. Ibu nggak boleh pakai seragam ya, ibu nggak boleh bawa siapa ya gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah itu biasanya kita komunikasi lewat handphone dulu nih, biasa kita WA-WAan dulu sampai sana. Ada tetangga yang nanya, ibu mau ketemu siapa, ketemu si A. Oh dia ada apa ya? Oh enggak, saya teman kerjanya Pak. Iya kebetulan kemarin Bapak ada sempet nggak kerja, biasanya kayak gitu. Kita sih biasanya cuma sharing-sharing aja gitu kan. Oh teman kerja ya, begitu masuk ke rumahnya masuklah ke dalam pastinya gitu kan. Saya nggak pernah mau, kalau yang pasien RO nggak pernah ngobrol di luar atau di latar gitu kan, saya minta izin masuk biasanya. Nah itu biasanya ngobrol-ngobrol santai dulu lah sama istrinya kayak gitu kan, gimana kabarnya atau apa, biasanya baru masuk gitu loh, masuk ke topik misalkan, ayo Pak gimana, Bapak pengobatannya gimana, harus rajin ya, biasanya kayak gitu. Dia kadang-kadang gara-gara tetangganya tahu, dia sampai pindah dari lokasi yang awal pindah ke lokasi yang kedua. Nah itu mulai sensitif banget tuh Pak biasanya. Wah kalau gitu mendingan gua nggak berobat deh gitu daripada gua didatengin terus gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu sih Pak, kalau sharing bagi kami ya. Tapi kalau untuk pasien SO sendiri sebenarnya dibilang susah enggak gitu kan, tapi ada juga beberapa yang emang lingkungannya yang harus kita
edukasi dulu gitu kan. Nah, bahwa di daerah sini tuh udah lumayan banyak gitu yang kena, tapi kita tidak menyebutkan si A, si B, si C misalkan yang kena gitu. Tapi kita pasti edukasi di lingkungan sekitarnya, terus bekerja sama-sama Pak RT gitu kan, memberikan penyuluhan misal kayak gitu. Nah, itu biasanya lingkungan sekitar yang benar-benar kita sekalian tuh jadinya sekalian kita screening, sekalian kita IKA gitu kan. Jadi sekalian ambil dahak ya, itu luar biasa buat kita perjuangan untuk mendapatkan pengumpulan dahak gitu loh Pak. Izin kalau saya gitu ya, mungkin berbagi aja sih Pak. Itu bagus tuh, itu praktiknya. Karena bener ya kalau datangnya petugas ke rumah, itu kan yang lain ngelihat juga ini ya, Iya. apa? Jadi ada apa nih kan gitu ya. Jadi Iya betul. Biasanya dia kalau lebih dari 2 orang atau 3 orang tuh mereka udah mulai tetangganya tuh udah mulai kepo lah gitu istilahnya nanya-nanya lah. Nanti ada yang sampai dia sakit apa tuh Bu? Kata dia kadang-kadang seperti itu. Tapi kita berusaha untuk menjelaskan biasanya kita sih home care aja sih Pak gitu. Enggak, Bapak kemarin periksa ada darah tinggi jadi kita ulang ke sini. Biasanya kalau kalau sampai itu terjadi gitu. Tapi kalau seandainya enggak ya biasanya sih aman-aman aja karena lingkungannya sudah tahu gitu loh Pak. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita sih kerjasama sama nakes atau lingkungan sih terutama Pak RT Pak RW misalkan ada juga kan kadang RT RW yang kepo gitu loh dapat informasi satu langsung sebar sono sebar sini gitu kan akhirnya warga itu sampai pindah ada Pak yang seperti itu. Nah itu kadang-kadang kita juga harus keep bahwa Pak RT juga nggak boleh buka rahasia itu rahasia pasien benar-benar kita harus tutupin gitu apalagi pasien RO pentingnya kayak gitu. oke, sip, sip. Lalu tanya-tanya dulu. Terima kasih Langsung ya. Pak. Makasih banyak Bu Fauzi, tanya-tanya dulu, nggak langsung bahas. Bahas. Betul. Tadi kan awalnya gitu ya, bahas Betul. tensi dulu yang ringan-ringan ya. Iya, betul itu teknik aja sih sebenarnya Ah, pelaksanaan di lapangannya aja sih untuk sebenarnya kader tuh paling susah ya hujan kehujanan panas kepanasan kadang-kadang kita nyari ke rumah nggak ketemu gitu kan udah sampai sana nggak ketemu ada ketemu tapi ditutupin pintu gitu kan ada yang pasti maaf gak terima sumbangan ya Bu aduh oh, ada yang model kayak gitu oke. Aduh, tantangan. perjuangan kader lah Pak. Keren Bu Fauzia. Pak Bari, Bu Reni, ada yang mau melengkapi nggak dari pengalaman teman-teman di Puskes maupun teman-teman di STPI ini? Boleh, silakan. Iya, eh, saya sebetulnya mau dengar ceritanya Bu Nina ya. Agak sedikit ke profilnya seperti apa yang nggak mau di lingkungan yang kayak gimana kayak gitu. Apa? Jadi terus jadi kegambar profilnya. Nah, saya nggak tahu nih pendekatan kalau saya kayak gitu itu termasuk bagian dari KP apa nggak tahu dulu masalahnya gitu, profilnya gimana. Jadi terus nanti solusinya juga agak agak sama atau ya minimal bisa sesuai lah gitu ya. Tapi kalau butuh jawaban cepat, saya kira kita ngirim tukang sayur lagi aja ke situ, Bang. Tapi tukang sayurnya kasih tahu pakai masker. Soalnya pasien RO. Iya. Iya, oke. Iya, iya. Baik, baik. Mungkin Bu Nina nggak cerita-cerita dulu, Bang, maksudnya. Oke, oke, oke. Iya. Makasih Pak Bari, ini kita jadi ikon. Jadi cerita hari ini tentang tukang sayur ya. Dari teman-teman ya. Oke. Bu Reni mau nambahin pengalaman? Cukup, cukup. Cukup? Karena biasanya juga kita kembalikan ke kader, ke Pak RT dulu setempat. Jadi kita nggak berani langsung mendatangi rumahnya. Oke, sip, sip. Nah, ini ngomongin penolakan, teman-teman kader ada yang mau sharing juga nggak? Apa orang-orang yang abai atau bahkan yang abai dan sampai tadi ya kalau di kasus Bu Fauzia karena abai sampai dia kebal obat TB. Jadi kuman TB-nya kok obatnya harus lebih lama ya, obatnya lebih canggih gitu. Nah, itu ada yang mau cerita-cerita mungkin teman-teman kader atau teman-teman Puskes yang lain? Silahkan. Ada yang mau sharing? Ah, ya Bu Nina. Betul, betul. Ada yang mau sharing lagi teman-teman? Pengalaman Bu Wiwin mau sharing? Atau Bu Ros mau sharing?
Atau siapa nih yang on cam? Aku lihat. Yang on cam. Siapa lagi yang mau sharing-sharing? Bu Yuliati mau sharing dari Larangan? Halo Bu Yuliati. Mau ikut sharing Bu Yuliati boleh? Atau teman-teman yang lain? Izin Dok. Pak Basra. Oh, Mangga, silakan. Siapa ini? Oh, Bu Ros ya? Iya dok. Silakan. Tadi Bu siapa yang sudah on cam? Enggak, lanjut Bu Ros. Oke. Iya kemarin dapat pesanan dari Kak Ami, katanya saya suruh cerita pengalaman waktu, tapi ini pertama bukan penolakan ya, yang pertama itu kami kebetulan selaku pasien. Nah, menurut saya lingkungan ataupun masyarakat umum pun bisa memberikan memberikan KAP kepada sesamanya gitu, punya kepedulian seperti itu. Jadi tidak harus nakes ataupun para tenaga kesehatan, tenaga promkes gitu. Yang jadi pengalaman saya itu pada saat itu saya belum mengenal KAP. Tapi ternyata yang saya lakukan itu kalau kita runut sekarang bahwa bagaimana membangun teknik membangun hubungan itu ternyata ada unsur-unsurnya di situ gitu. Halo, suara saya bisa terdengar? Gimana tuh Bu Ros? Iya. Nah, kebetulan saya itu penderita asma. Saat itu kami periksa ke dokter paru. Nah, bersamaan dengan penderita TB. Saya belum tahu beliau itu penderita TB. Tapi karena saya tahu bahwa itu adalah di dokter paru dan dalam antrian, saat saya dan suami memakai masker, saya pun datang dengan senyum. Tentu tadi bahwa kita melakukan bahwa dengan senyum, tidak hanya senyum di bibir saja ya, tapi juga kepala saya juga tersenyum, tangan saya tersenyum, badan saya pun juga tersenyum gitu. Saya menganggukkan kepala sambil saya tanya, boleh saya duduk Pak? Kosong gitu. Kebetulan ada bapak-bapak dan bersama istrinya yang duduk di kursi roda. Bapaknya mempersilahkan, oh silahkan Bu, kosong gitu. Kemudian saya duduk, karena saya melihat bapaknya nggak pakai masker, Bapak izin, Bapak lupa pakai masker ya, saya bawa masker, mau Bapak memakai? Alhamdulillah bapaknya pun dengan terima kasih, oh terima kasih sekali Bu, mau Bu, gitu. Kami berlanjut karena bapaknya juga punya respon yang baik. Saya pun mengangguk sama ibu yang terduduk agak lesu. Ibu antri ya Bu ya. Saya menyapa beliau dengan sambil mengangguk. Karena memang saat itu antri. Kalau di RSUD itu, kalau kita antri kira-kira jam 4 atau setengah 5, itu bisa sampai jam 9 atau lebih gitu. Jadi memang antrinya kalau BPJS cukup lumayan gitu. Kalau ia nggak sabar ya jadi nggak periksa. Gitu. Apakah yang lain punya pengalaman seperti saya? Nah, kemudian berlanjut saya menyapa Bapak, tinggal di mana? Gitu. Bapaknya menjawab, saya tinggal di Pondok Cabe. Oh, Pondok Cabenya mana Pak? Pondok Cabenya di dekat di situ dekat lapangan. Oh, saya juga ngajar di situ, Pak. Di mana, Bu? Kata beliau. Saya ngajar di Ar-Rahman. Terus saya tanya, Bapak namanya siapa? Pak, tidak saya sebutkan nama aslinya ya. Saya sebutkan nama anonim saja. Namanya Pak Agus gitu. Oh, Pak Agus. Pak, saya bilang Pak Agus, saya ngajar di Ar-Rahman. Gitu. Oh Bu, anak saya juga sekolah di Ar-Rahman. Oh siapa Pak Agus? Putranya. Putranya namanya Arik ternyata. Oh Masya Allah, Arik itu pinter Pak. Gitu. Nah sekarang Arik sama siapa Pak? Saya tanya. Oh Ariknya ini Bu, dengan agak merasa sedih gitu karena ternyata Ariknya itu dititipkan ke neneknya, itu neneknya yang sebetulnya sudah agak lanjut gitu. Oh jadi sama nenek. Iya beliau cerita karena saya kan sibuk selain saya kerja juga mengurus istri.
Jadi anak-anak memang agak terlantar Bu akhir-akhir ini. Anak-anak saya titipkan ke neneknya. Oh iya Pak ya, lebih baik ya Pak daripada di rumah nggak ada yang jaga, saya sebut begitu. Kemudian lanjut saya tanyakan Ibu, eh, karena bapaknya juga cerita banyak tentang itu anak dan kayaknya sudah, saya sih nggak mikir welcome sih saat itu, tapi karena saya melihat ibunya juga saya tanya, Ibu sakit sudah berapa lama Pak? Oh sakit apa dulu? Sakit apa? Terus sudah berapa? Ternyata sakit TB. Sudah berapa lama? Ternyata sakitnya itu sudah lama, tapi sudah pernah sembuh terus kemudian kambuh. Nah, beliau juga cerita kambuhnya kenapa, terus dan apa? Beliau itu sudah apa menceritakan tentang bagaimana dia, saya hanya menanyakan sedikit, lalu bagaimana obatnya harus itu ya Pak, harus diminum setiap hari ya Pak? Iya Bu, setiap hari. Dan dengan detail beliau juga sudah tahu caranya bagaimana cara minum obat. Karena kalau nggak setiap hari Bu, bisa kambuh lagi. Pernah ini dulu mungkin nggak tuntas, jadi sekarang kambuh gitu. Terus kemudian di akhir saya pun hanya kembali mengulang jawaban Bapak. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi memang harus tertib minum obatnya ya Pak supaya nggak kambuh ya Pak. Nah, mudah-mudahan terakhir saya cuma menyampaikan mudah-mudahan ibu cepat sembuh, cepat sehat kembali. Dan itu tadi memang perlu pendampingan Bapak ya Pak ya. Semangat Pak. Kemudian karena saya memang bapaknya duluan yang masuk, jadi bapak itu masuk gitu. Itu pengalaman yang pertama yang saya lakukan. Tapi kalau saya lihat kayaknya sih itu sesuai banget dengan yang Pak Risang sampaikan tadi. Bagaimana kita memberikan melakukan komunikasi yang kita menyapa dengan sapaan nonverbal, bagaimana kita komunikasi dengan komunikasi yang yang informal, terus selanjutnya kita juga memberikan bantuan yang kecil tapi bermakna, juga kita juga mendengarkan beliau gitu. Oke. Itu Pak Risang. Nah, ada satu cerita lagi, cerita satu lagi ini yang penolakan. Jadi, ya, ini yang melakukan bukan saya sendiri, tetapi anak saya. Nah, karena saya sudah belajar KAP, jadi ilmu itu kami tularkan juga ke anak-anak saya. Nah, kebetulan anak saya itu temannya satu kantor itu sakit, yang dulu pernah saya ceritakan. Nah, sekarang sudah proses penyembuhan dan dirumahkan gitu, dan dirumahkan. Tapi karena memang masih anak muda, tadi kan banyak sekali hal-hal pendapat negatif tentang TB ini. Jika orang tahu kan istilahnya banyak orang yang belum bisa menerima dengan misalnya teman ataupun orang lain yang berkaitan dengan dia yang menderita TB gitu. Selain juga penderita TB sendiri juga kurang aware, dia juga harus selalu berhati-hati. Itu kan membutuhkan effort tersendiri gitu. Nah, kebetulan si teman ini sudah dalam proses penyembuhan dan dirumahkan, jadi tidak masuk kantor gitu. Tetapi seringkali pergi dan jalan-jalan, serta masih kuliah kan juga, kuliah itu tidak memakai masker. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang lihat, terus menegur anak saya. Itu loh temenmu itu udah dirumahkan malah kalau pergi-pergi nggak mau pakai masker, mau nularin orang banyak gitu. Ya, responnya seperti itu teman-teman yang lain. Jadi anak saya mencoba untuk menasihati, namun dengan cara saat ulang tahunnya karena memang sudah
setelah dirumahkan itu komunikasinya tidak secara langsung, tapi ada momen dia ulang tahun. Jadi anak saya ngirim hadiah ulang tahun, kue ulang tahun sambil mengetuk pintunya, sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi setelah dia keluar, anak saya bilang, pakai maskernya dulu, baru boleh keluar karena mau saya videoin gitu. Nah, semacam itu, Dok, mungkin bagaimana apa bisa menjawab? Saya sekalian bertanya, bagaimana cara memberikan masukan kepada teman yang ini masih muda, dia masih butuh pengakuan, butuh apa ya, eksistensi, terus butuh gaya yang mau ditunjukkan ke orang lain, gitu kan? Kalau dia menderita TB, terus harus memakai masker, apakah itu bisa mengurangi atau mengurangi eksistensinya atau bagaimana gitu, bagaimana caranya untuk menasehati gitu. Sekalian mau tanya juga ke Bapak Ibu Promkes yang mungkin punya pengalaman semacam ini. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Saya boleh nggak ngasih pantun, Dok? Boleh. Ya, Boleh. beli bolu. Soalnya udah siang ya, udah siang biar nggak bosan. Udah Beli sore. bolu Sore. untuk berbuka, jangan dimakan sekarang. Bapak Ibu pasti Cakep. sangat suka bertemu KAP, bertemu Pak Basra dan Pak Risang. Ada Pak Bari juga sama Bu Reni. Ah iya, ada Pak Bari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Ros. Tadi satu ya, kayaknya memang banyak di pengenalan teknik mendengarkan nih jadi salah satu yang paling kunci ya, teman-teman ya, di TBC ini ya. Karena banyak banget yang memang hukum timbal baliknya di sana tuh, di TB ya, karena nggak bisa langsung jualan TB gitu, jadi tukang sayur. Bahkan kalau bisa dapat manfaat lain, kayak tukang sayur tadi itu. Dapat gosip, dapat apa? dapat dapat sumsum tulang ya, Pak Bari ya. Kalau langganan ya, saya kalau tukang daging langganan biasanya disain sumsumnya. Terus teman-teman kita batasi kita jam 3 selesai ya. Mungkin kita mau dengar lagi 1-2 lagi gitu. Mungkin tadi saya lihat angkat tangan Bu Wiwin mau sharing, Bu Wiwin. Sambil nanti kita bahas juga tadi dari Bu Ros ya. Nah, ini apa aja sih yang diperlukan gitu. Nah, silakan Bu Wiwin. Ya, Dokter Basra, terima kasih. Apa suara saya terdengar ya? Soalnya di sini pas lagi adzan asar. Oke. Jadi ini mungkin sedikit sharing pengalaman. Kalau di kami biasanya ini yang pernah saya temui ya di rumah sakit itu kalau pas kontrol pasien TB RO itu rutin bulanan ya, kan duduk tuh jajar-jajar itu. Saya pernah nih nanyain salah satu pasien, Pak, rutin Pak kontrol ke rumah sakit? Oh iya Bu, rutin gitu. Padahal kan rumahnya jauh gitu. Apa sih Pak yang bikin Bapak mau datang ke sini rajin kontrol itu? Sebetulnya kalau lihat jarak sih emang mungkin jauh Bu. Saya datang ke sini butuh ongkos, biaya. Tapi saya seneng Bu kalau ketemu sama pasien lainnya gitu. Nah, jadi itu yang apa yang saya garis bawahin. Jadi ketika mereka antri nunggu pemeriksaan lab, nunggu dipanggil dokter gini ya, itu mereka seneng gitu bisa ngobrol-ngobrol sama pasien lainnya, berbagi cerita, mungkin sama-sama ngalamin efek samping obat, nah berbagi tips-tips, nah seperti itu. Mungkin itu kemudian yang kami terapkan ketika kami melakukan FGD pada pasien TB yang resisten obat ya, Dokter Basra. Jadi biasanya kami lakukan tuh ketika pasien lagi nunggu nih antri di poli gitu kan, kami ajak ngobrol, apa Bu yang dirasakan, kita tanyain satu persatu, perkenalan, wah sudah berapa lama ini pengobatannya, apa nih Bu tantangannya, terus oh misalnya mual muntah gitu, oh di sini ada nggak yang mual muntah juga, ya, jadi pasien yang lain kan ada ini ya juga menyampaikan, oh saya Bu juga sama sampai nggak bisa makan, oh kalau ini apa tips-tipsnya yang kira-kira yang bisa, jadi lebih banyak kita memancing dengan pertanyaan dan mereka yang bercerita gitu. Mereka yang oh maaf.
Mereka yang bercerita tentang pengalaman-pengalamannya selama menjalani pengobatan. Dan kita memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka saling memotivasi gitu sesama pasien yang lainnya. Udah Bu, saya ini kok, saya dulu juga pernah begitu. Agak Sampai terputus, Bu Wiwin, lanjut. iya Pak Risang, ini maaf ada telepon masuk tadi. Saya pernah merasakan seperti itu ketika awal pengobatan, sampai pasien yang lain tuh seperti bilang seperti itu gitu. Jangan khawatir Bu, jangan putus asa. Jadi mereka kita pancing untuk saling memotivasi satu sama lain dan berbagi tips gimana kalau mengalami efek samping ini, misalnya mual muntah gitu. Saya kalau minum obat itu Bu diselingi makan sedikit, saya kasih jeda jarak, sampai seperti itu mungkin kita tidak mengalami ya, karena yang mengkonsumsi obat itu kan mereka yang tahu tips-tipsnya agar tidak mual, agar bisa obat yang sedemikian banyaknya itu bisa masuk semua gitu itu kan jadi mereka gitu. Jadi kita juga belajar akhirnya. Oh, jadi ternyata begitu ya. Minum obat sekian banyak itu dikasih jeda berapa menit. Terus di selain mungkin di sela-sela itu saya kasih makanan kue sedikit, misalnya biskuit untuk menghilangkan rasa pahit obatnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita rutin sih Pak. Kita rutin lakukan itu biasanya sebulan sekali di Rumah Sakit TBRO itu. Mungkin itu aja pengalaman dari saya, Dokter Basra. Terima kasih. Makasih Bu Wiwin. Ini jadi pengalaman bagus juga nih. Jadi buat apalagi teman-teman TBRO ya, itu butuh komunitas yang bisa saling menguatkan ya. Butuh bahkan teman-teman bikin forum rutin bulanan ya, Bu Wiwin ya. Nah, ini Iya betul, forum rutin bulanan itu. Di sini juga ada paguyuban TB. Kalau di puskesmas ya, biasanya paguyuban TB. Tapi kalau di Rumah Sakit TBRO kita lakukan FGD biasanya setiap bulan. Oke, Bu Wiwin. Dan itu emang lebih banyak sebenarnya ngedengerin mereka cerita mereka ya. Nah, iya betul. Jadi kita hanya memancing, ngarahin alurnya sosialisasi kemana. berarti. Jadi maksudnya cuma Ya, ada sosialisasinya, tapi ya mungkin ada persentasinya berapa gitu. Jadi misalnya, kenapa sih Bu kita kok harus pakai masker? Baru ntar kita jelasin gitu. Iya. Oke. Makasih Bu Wiwin. Nah, sama-sama Dok. Makasih Bu Wiwin. Nah, mungkin di akhir Pak Risang, Pak Bari, Bu Reni ada yang mau kasih tanggapan. Nah, ini bagus nih strateginya dan memang sudah berjalan juga ya soal pasien support ya. Nah, ini silakan Pak Risang, Pak Bari, Bu Reni. Gak kedengeran suara Pak Risang? Halo. Buat saya ini saya belajar banyak di forum ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak ya. Saya belajar banyak. Sip. Pak Bari, mangga Bu Reni, mangga mau duluan siapa? Ngasih tanggapan sebelum kita tutup, udah jam 3. Cukup Mas Basra, intinya sih banyak pengalaman kader-kader yang tadi di-sharing untuk kita kembali gali lagi nih di Puskesmas Gambir sendiri khususnya. Oke. Sip, makasih banyak Bu Reni, kita belajar bareng ya teman-teman. Nah Pak Bari. Oh iya sama sih. Makasih ini jadi ceritanya kan Bu Ami 2 Kamis kemarin gitu ya. Bisa join nggak? Saya lagi di luar kota terus coba belajar sharing nih. Jadi ikutan hari ini. Jadi makasih banget ada kesempatan ini belajar sharing, belajar dengar-dengar cerita. Nah, tinggal nanti bagaimana outputnya. Kalau saya lihat sih outputnya bisa 2 ya, bisa soft skill yang mempersenjatai teman-teman dari kader, nakes, dan lain-lain. Bisa juga buat kami di manajemen programatiknya. Nah, itu menjadi SOP, protokol, maupun yang lainnya untuk perbaikan-perbaikan. Nah, jadi makasih banyak sudah diminta hadirin. Insya Allah selalu menyempatkan nanti ke depannya setiap forum-forum kemisan. Begitu kembali Bang Basar. Makasih Pak Bari. Nanti titip ke teman-teman STP yang lain juga ya, buat disebar-sebar biar jaringan teman-teman konsorsium jadi luas. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih Pak Risang, Pak Bari, Bu Reni,
Bu Fauziah, Bu Wiwin, tadi Bu Dede, Bu Nengah, Bu Vivi, Bu Ami, semuanya teman-teman yang hadir. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu pada hari ini. Terima kasih, kita belajar banyak lagi di episode ketiga hari ini. Saya mau menginfokan bahwa minggu depan kita libur dulu. Nanti habis Lebaran masuk lagi ya, Bu Ami ya? Bener ya, Bu Ami? Ini komandannya Bu Ami. Saya ini cuma momot. Bu Ami betul ya? Iya dong, Bas. Kita libur dulu Libur nanti teman-teman satu minggu setelah depan. Lebaran ya. Kita mulai lagi ya. Insya Allah. Nanti jangan lupa dan kita tetap komunikasi di grup ya. Pokoknya kita silaturahmi terus, bangun kolaborasi terus, dan tadi pesan sesi hari ini, jadilah seperti tukang sayur, dicari dan dibutuhkan. Dan kalau bisa karena pasien kita langganan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bas. Makasih. Bang Bari, Mbak Reni, Makasih, makasih. Marisa. Terima Biasa, kasih lebih Dok rekaman Basa, dikirim ya. Mbak Bari dan Pak Risa. Terima kasih banyak Bu Rani, Bu Mariadi, Bu Martiani, Bu Farhani, siapa lagi nih, macam-macam. Bu Dining, semuanya. Saya izin Terima pamit. kasih Pak Bari. Terima kasih Terima kasih Mbak semuanya. Reni. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Sama Ibu. Mbak Ya. Prisa, Terima Mbak kasih. Basa, Mbak Ami. Izin pamit ya. Terima kasih Bu Oke. Ros. Terima Terima kasih kasih. Pak. Terima kasih Dok. Ya Bu Makasih. Fazia. Fauzia. Saya izin ya.